Sabi, sa labas ako, nilawan ko sulit ako. Una pendek,
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya workshopnya. Saya coba share screen. Ini sebenarnya pesertanya lumayan, ada sekitar 50-an ya, 50, 60. Cuma yang baru hadir sedikit. Baik, sambil kita nunggu, mungkin kita mulai pendahuluan aja ya. Jadi biar nggak banyak membuang waktu. Karena materinya lumayan ya, lumayan padat juga. Oke, baik. Saya coba share screen. Oke, sudah terlihat ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. eh Oke, mungkin sebentar dulu. Saya ambil charger ya. Nah, ini kamu kan pakai ini. Terus kalau Oke, sudah terlihat ya, teman-teman. Coba saya cek dulu. Yang sudah hadir ada berapa orang? Oke, baru 10-an ya. Oke, nggak apa-apa. Kita starting aja ya, sambil nunggu. Oke. Pada workshop kali ini adalah workshop yang mungkin ke-10 ya. Jadi setiap, apa namanya, setiap insya Allah sekitar 2 minggu kita mengadakan workshop ya. Workshopnya yang bertemanya tentang AI. Oke, maaf. Di workshop yang ke-10 ini, insya Allah kita akan berbicara tentang, kita akan membahas tentang time series ya. Jadi time series itu adalah data ya, grafik yang dia itu karakteristiknya dia memiliki tanggal ya. Artinya data-data itu memang dikoleksi berdasarkan urutan waktu tertentu ya. Makanya disebut dengan time series. Nah, nanti kita akan coba belajar bagaimana melakukan forecasting. Jadi forecasting itu adalah ketika kita given spesifik data, misalkan dari data tahun 90 sampai mungkin tahun 95. Nah, dari data tersebut kita akan membuat sebuah model ya, model untuk memprediksi bagaimana sih pola ketika di tahun 96 misal ya, tahun 96 dan tahun-tahun berikutnya. Nah, ini disebut dengan forecasting. Jadi, kita akan build model yang model tersebut ada belajar dari data yang sudah diberikan sebelumnya. Kemudian kita akan lakukan prediksi ya. Prediksi untuk time series itu disebut dengan forecasting ya. Nah, sebenarnya teori untuk time series itu banyak ya. Mungkin ada buku yang spesifik membahas teori di time series. Tapi di workshop ini kita mau coba practical approach-nya ya, lebih ke practical guide bagaimana melakukan prediksi ketika diberikan data time series. Nah, jadi workshop kita kali ini lebih ke eh, practical approach ya. Walaupun nanti tetap akan saya berikan sedikit di awal-awal, mungkin sekitar 30 menit teori tapi sedikit tentang pengenalan time series, kemudian juga pengenalan tentang library ya. Library namanya kita gunakan library Propet ya. Propet ini adalah library open source yang dikembangkan oleh Facebook untuk forecasting time series ya. Saya nggak tahu kenapa namanya Propet ya. Mungkin mereka pikir Prophet kan nabi ya, mungkin mereka pikir nabi mungkin bisa meramal, tapi sebenarnya enggak ya, karena saya nggak tahu ya namanya kenapa Prophet, tapi so far Prophet ini library yang cukup bagus ya, karena targetnya adalah orang awam ya, targetnya orang awam untuk beginner, dan itu sangat mudah karena serba diotomatisasi, jadi kita nggak perlu belajar, nggak perlu tahu tentang statistik, kita sudah bisa melakukan forecastingnya, berbeda dengan model-model yang lain yang itu mengharuskan kita sedikit belajar tentang statistik. Oke, kita lanjut. Yang belum kenal,
nama saya adalah Kita Fazri, biasa dipanggil Fazri. Ya. Saya S1 S2-nya di Universitas Indonesia dan ada sedikit pengalaman riset di Fasilkom sama di JAIS ya. Oke, sekarang kita masuk sedikit pendahuluan tentang apa itu sebenarnya time series dan apa itu adalah time series forecastingnya. Sebenarnya tadi sudah saya singgung sedikit, tapi kita akan coba bedah lebih apa namanya, lebih komprehensif apa itu time series forecastingnya. Nah, jadi time, oke. Time series itu secara spesifik adalah serangkaian data yang dia diukur secara berkala ya pada interval waktu tertentu ya. Intervalnya itu bisa bermacam-macam, bisa juga harian, bisa juga jam. Ya kan, misalkan kalau kita merekam datanya dalam detik atau dalam menit, maka nanti intervalnya mungkin berupa jam ya, dalam waktu berapa jam. Kemudian selain itu ada juga hari ya, day. Ya, jadi bermacam-macam. Ada minggu, ada bulan, dan ada tahunnya. Kalau datanya mungkin cukup lama, itu nanti semakin banyak datanya itu semakin bagus ya, karena nanti data untuk learningnya itu semakin apa namanya, semakin kaya, sehingga nilai dari prediksinya itu nanti akan semakin bagus ketika kita lakukan forecasting ya. Nanti apa namanya, selain memiliki ukuran waktu, dia juga nanti ada nilai ya. Contohnya di apa namanya, di grafik ini ada dalam rentang waktu tertentu kita melakukan mencatat beberapa variabel. Nah, khusus untuk profit nanti dia spesifik ke satu variabel, jadi univariat. Kalau nanti kita mau apa namanya forecasting ke beberapa variabel, sebenarnya secara natif profit tidak bisa. Biasanya nanti dikombin dengan model-model yang lain. Jadi secara spesifik memang si profit ini digunakan untuk forecasting untuk data yang univariat. Nah, contohnya ini misalkan dalam kurun waktu Juli 2001 sampai Januari 2004 ini kita rekam satu data ya, satu data misalkan data rating. Ya mungkin ini adalah data dari apa namanya, aplikasi atau data rating di tempat lain. Dia apa namanya, direkam datanya untuk spesifik rentang waktu, nilai ratingnya berubah-ubah ya. Kalau kita lihat di sini kadang naik kemudian juga turun. Nah, nanti kita akan belajar juga apa itu yang disebut dengan linear growth, kemudian ada juga yang logistic growth ya. Jadi yang kita mau pelajari adalah sebenarnya hubungan antara waktu dengan variabel rating di sini ya. Kalau nanti kalau misalkan kita gunakan data sales, berarti nanti hubungan antara variabel waktu dengan jumlah sales atau jumlah penjualan itu ya. Nah, time series itu punya karakteristik utama. Yang pertama adalah urutan waktu. Jadi datanya dia tidak apa ya, datanya itu terurut secara waktu ya, baik itu misalkan jam atau mungkin hari, minggu, bulan atau juga tahunnya. Intinya dia datanya sudah bagus, yaitu terurut atau data observasinya itu dilakukan dalam interval waktu yang tetap ya, misalkan setiap hari atau setiap bulan. Kemudian yang kedua, ada juga polanya tren ya. Kalau kita lihat di sini di data yang pertama, kemudian sampai yang ke-12, itu ada pola kenaikannya. Walaupun dia ada cycling atau ada seasonal, tapi secara apa namanya, secara tren dia menarik, ya, apa namanya, menaik ya. Jadi di sini kita sebut dengan tren. Nah, ini yang sebenarnya mau kita pelajari ya. Dari data tersebut kita mau simpulkan trennya ya, apa namanya, pola umum yang terjadi dalam periode waktu tertentu ya. Apakah dia nanti meningkat secara apa namanya, secara logistik atau secara linear, atau nanti dia akan menurun. Kemudian komponen berikutnya ada juga yang namanya musiman. Ini disebut dengan seasonality. Nah, apa itu seasonality? Ini nanti pola yang berulang pada periode tertentu, ya misalkan peningkatan penjualan pada akhir tahun. Nah, ini kita sebut dengan seasonality. Jadi datanya itu secara apa ya? Secara frekuen dia berubah-berubah ya, seperti ini seasonality disebutnya. Nah, seasonality nanti ini ada yang mingguan, kemudian ada juga mungkin yang harian, ada juga yang bulanan. Bulanan bulanan ada juga sih, tapi biasanya normalnya harian karena mengikuti tergantung nanti datanya. Kalau misalkan datanya penjualan, ya mungkin dia akan mengikuti pola perilaku manusia. Atau misalkan temperatur, ya pasti misalkan minimum temperatur berarti dia akan mengikuti apa namanya, siklus tahunan ya. Itu nanti tergantung dengan datanya ya. Intinya salah satu komponen dari time series itu adalah salah satunya adalah musiman, seasonality. Nanti terlihat dari data-data di sini ya. Kemudian ada juga fluktuasi acak ya. Fluktuasi acak ini kadang-kadang
apa namanya kita sebutnya dengan noise ya, kita sebut dengan noise karena dia sifatnya adalah random, acak ya. Nah, ini variasi yang terjadi akibat faktor yang tidak terprediksi. Jadi mungkin kalau sales ya mungkin ada saja faktor yang tidak terprediksi gitu ya. Sebutnya dengan noise ya. Nah, contoh status penerapan time series itu banyak di bisnis seperti forecasting penjualan ya. Bisnis itu sering menggunakan data penjualan masa lalu untuk memprediksi penjualan di masa depan ya. Biasanya yang tidak jauh-jauh. Atau kalau misalkan ada tren growth-nya, maka kita bisa memprediksi di tahun berikutnya itu perkiraan penjualannya peningkatannya itu berapa gitu ya. Kalau misalkan ada trennya menaik, tapi kalau ada trennya misalkan mendatar gitu kan stagnan, ya kita bisa juga memprediksi bahwa bulan berikutnya atau tahun berikutnya itu posisi penjualan tuh di mana gitu ya. Karena dari data-data sebelumnya nanti kita bisa lihat ya, kita bisa lihat. Oke, kemudian kita lanjut. Salah satu penggunaannya juga itu kadang cuaca ya. Biasanya cuaca ini lebih ke tahunan ya, karena siklusnya adalah siklus tahunan. Nah, time series juga bisa digunakan untuk prediksi cuaca seperti suhu, kelembapan, dan curah hujan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, makanya biasanya untuk cuaca ini dia sifatnya itu tahunan gitu ya. Kemudian ada juga market demand, permintaan pasar ya. Perusahaan bisa memprediksi permintaan pasar terhadap produk tertentu di masa depannya. Jadi selain penjualan, kita bisa juga memprediksi apa namanya demand dari market ya. Demand dari market tuh seperti apa gitu ya di tahun-tahun berikutnya. Jadi sangat apa namanya sangat berguna forecasting dari time series ini ketimbang kita melakukan apa namanya menduga-duga gitu ya tanpa data itu biasanya jelek gitu ya ketimbang lebih bagus kita menggunakan forecasting dari data-data sebelumnya. Nah, kecuali kita nggak punya data, ya nggak punya data penjualan sebelumnya, ya mungkin kita bisa menduga-duga cuma dari penjualan mungkin perusahaan lain yang sejenis gitu ya, untuk apa namanya setidaknya untuk permintaan pasarnya, ya. Kemudian juga keuangan seperti saham, harga mata uang, ini juga bisa diprediksi ya semuanya, karena data-data tersebut adalah data-data time series ya, karena kita bisa melihat dari histori volatilitas dan pola pasar yang berulang. Memang nanti jatuhnya kembali ke apa ya ke pola hidup manusia ya semuanya kembali ke pola hidup manusia jadinya sehingga dia tuh berulang gitu ya karena memang kebutuhan manusia itu berulang-ulang gitu ya dari hari Senin dia kerja mungkin hari Jumat itu sudah mulai masa-masa liburan ya dari situ sebenarnya terlihat pola apa namanya pola belanja manusia itu terlihat gitu ya nanti Senin sudah balik lagi ke siklus sebelumnya gitu ya jadi kenapa data-data tersebut mempunyai siklus ya karena memang manusianya yang memiliki siklus ya. Sama seperti apa namanya cuaca juga memiliki siklus, tapi siklusnya biasanya lebih lebih luas rentangnya em, tahunan gitu ya. Oke, kita lanjut sebentar. Oke, ini apa namanya? Kenapa penting? Ya, karena untuk merencanakan masa depan ya. Jadi ketika kita punya apa namanya harus memutuskan, itu memutuskan dengan data gitu ya. Jadi apa ya strategic decision ya gitu. Kita sebutnya dengan keputusan yang strategik ya. Contohnya di sini data yang hijau itu adalah data yang lalu, kemudian kita mau apa namanya mau prediksi data berikutnya itu seperti apa. Nah ini nanti banyak 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 hal yang bisa kita apa ya banyak yang hal yang bisa kita manfaatkan seperti persiapan seperti apa gitu ya. Apa namanya kita harus eh, misalkan kalau misalkan di industri ya bahan bakunya harus disiapkan seberapa gitu agar agar itu tidak lebih dan juga tidak kurang ya kalau bisa pas ya. Oke, ini juga secara umum ya tadi sudah dibahas sedikit pengambilan keputusan yang lebih baik ya karena adanya pola tersebut. Kemudian kita juga identifikasi pola kalau nanti mau spesifik ke polanya seperti apa, terkhususnya nanti tren pertumbuhannya ya kita mau lihat perubahan musimannya, kemudian fluktuasinya juga berulang. Karena terkadang eh, ada titik-titik ya kita sebutnya dengan change point atau ada titik-titik di mana dia itu berfluktuasi gitu ya. Kemudian yang ketiga juga optimalisasi ya dari pola yang tersebut kita sudah bisa siapkan nih ya sumber dayanya seberapa agar tidak lebih dan tidak kurang juga. Ya, itu nanti masuknya juga ke pencegahan risiko ya.
Kalau misalkan turun, ya mungkin kita bisa siap-siap gitu ya. Kita bisa siap-siap. Atau kalau naik, kita juga bisa siap-siap juga gitu ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke apa namanya ke library Propet-nya. Ya, jadi Propet ini adalah library yang dikembangkan oleh Facebook ya. Namanya kenapa namanya Propet ya? Itu tadi saya nggak tahu kenapa namanya Propet, tapi so far ini adalah library yang paling bagus untuk forecasting ya, dan lebih mudah untuk pemula gitu ya, lebih lebih familiar untuk apa namanya untuk orang-orang awam ya. Jadi memang dirancang untuk memudahkan analisis data, ya, terutama data yang memiliki tren musiman. Kemudian ada juga nanti anomali juga akan secara otomatis dihandle sama si Propet ya. Kemudian nanti termasuk data yang hilang sama terpotong, itu sebenarnya nanti secara otomatis akan dihandle sama Propet. Jadi yang kita lakukan sebenarnya tinggal train modelnya, kemudian setelah train model selesai, langsung kita bisa prediksi ya. Jadi semuanya dihandling secara otomatis. Tetapi walaupun otomatis, kita nanti bisa juga kontrol ya. Kadang misalkan change points-nya, kita tahu misalkan data ini, oh ada pergerakan apa namanya, pada titik tertentu dia geraknya terlalu turun. Artinya di sini ada change point ya, ada change point. Nah itu nanti kita bisa input sebagai data tambahan untuk si robot agar dia trainingnya lebih baik sehingga nanti ketika melakukan prediksi, melakukan forecasting itu hasilnya jauh lebih baik. Tapi terkadang umumnya sih yang otomatis itu jauh lebih baik ketimbang yang kita masukkan input secara manual ya, khususnya untuk seperti change point, kemudian apa namanya event ya seperti holiday, karena holiday itu seringkali mempengaruhi dari time series ya, misalkan penjualan penjualan apa namanya pakaian itu biasanya event-event tertentu itu naik atau event-event tertentu misalkan liburan itu justru turun. Nah, itu nanti akan secara otomatis si propetnya ini akan membaca dari time series tersebut. Tapi terkadang kita juga bisa memporsing atau apa namanya menambahkan secara manual liburan-liburan. Nah, ini nanti kita akan coba praktekkan ya. Kita akan coba misalkan kita sudah punya data. Nah, di situ sebenarnya datanya sudah saya sematkan pada hari libur tertentu itu apa namanya penjualannya saya turunkan ya. Itu. Jadi nanti si Propet akan secara otomatis ya menghandle data penurunan tersebut ya. Oke, keunggulannya yang pertama mudah digunakan. Ya, ini termasuk library yang paling mudah. Jadi nggak perlu jago Python karena sintaknya juga lumayan mudah dipahami ya. Kemudian otomatis mengenangani tren yang tadi sudah saya singgung. Jadi sebenarnya dengan apa namanya, dengan langsung kita tren kemudian kita predik itu sebenarnya secara otomatis dia akan menangani tren musiman sama anomalinya. Jadi otomatis ya. Tapi kita juga bisa nanti secara manual kita kasih tahu, oh ini trennya adalah weekly. Atau data kita misalkan kita berikan, cuma kita kasih tambahan informasi kepada model tersebut, oh ini adalah trendingnya adalah musimannya itu adalah yearly gitu ya, itu bisa. Kemudian fleksibel sama intuitif ya. Kemudian juga dia mampu secara otomatis menangani data yang tidak lengkap ya. Jadi kalau misalkan terkadang data seringkali nggak lengkap gitu ya. Kalau datanya lengkap itu bagus, tapi terkadang seringkali datanya itu nggak lengkap. Misalkan data tanggal 1, tanggal 2, mungkin tanggal 3-nya kosong gitu ya. Kemudian tanggal 5-nya ada, tanggal 6-nya ada, tanggal 7-nya kosong. Nah itu nanti si Propets itu akan secara otomatis. Jadi untuk tahap cleaning data, normalnya kita skip karena si Propets sudah sangat baik dalam menangani data-data yang tidak lengkap ya. Kemudian yang terakhir, dia juga ada nanti ada visualisasinya ya. Visualisasi bagaimana setelah kita lakukan prediksi, kita mau lihat. Karena nanti prediksi itu kan dia kita bisa melihat apa namanya batas bawah, batas atas untuk setiap tanggal. Ya, jadi nanti berupa apa ya? Berupa range ya, berupa range. Itu nanti kita bisa lihat. Jadi kalaupun nanti apa namanya tidak tepat, tapi nggak tepatnya itu dalam batas-batas koridor yang sudah diberikan oleh si propet ya. Istilahnya ada fluktuasi, cuma fluktuasinya nanti dia akan berikan juga batas atas, batas akhir ya. Kemungkinan si apa namanya nilai yang diprediksi itu tidak tepat, cuma tidak lewat dari batas-batas yang sudah diberikan gitu. Jadi dari sisi pengguna itu sangat fleksibel ya, karena
ada batas atas sama ada batas batas bawahnya sehingga tidak keluar dari hasil prediksi dari batas-batas yang sudah ditentukan sama si Prophet tersebut. Nah, Prophet banyak digunakan ya, terutama di retail sama e-commerce ya. Kemudian di keuangan juga dipakai ya. Kemudian di transportasi, logistik ya, terutama terkait dengan perencanaan kapasitas ya. Karena kalau misalkan kita gagal memprediksi, biasanya sudah berantakan gitu ya. Makanya time series forecasting itu sangat-sangat penting ya. Kemudian ada juga di teknologi ya, kemudian di energi ya untuk peramalan konsumsi energi. Karena sekali lagi data-data konsumsi, data-data penjualan itu sebenarnya data-data yang memang dia sifatnya berulang walaupun nanti ada fluktuasi, tapi fluktuasinya itu biasanya juga berpola gitu ya. Makanya itu bisa diprediksi gitu ya. Itu bisa bisa hal-hal tersebut tuh bisa bisa diprediksi ya. Oke, sekarang kita coba masuk setup environment. Jadi nanti Propet ini kita perlu install, cuma nanti biar lebih mudah. Kemarin sudah di apa namanya, sudah diinfo sama admin untuk menggunakan Collab. Ya nanti kita langsung install saja di Collab daripada nanti kita install. Sebenarnya betternya memang dilakukan di laptop masing-masing gitu ya. Cuma pengalaman training biasanya ada saja problem ya, problem bisa karena laptopnya beda-beda ya, OS-nya juga beda-beda, itu biasanya ada aja satu dua yang problem. Nah, kalau dengan menggunakan collab nanti itu biasanya sudah tinggal jalan aja ya. Jadi yang apa namanya hampir 0% ya. Apa namanya problemnya itu hampir 0%. Jadi nanti nanti kita masuk ke collab, kita install dengan menggunakan perintah pip install propet ya. Ini adalah komen atau perintah untuk instalasi library propet di Python ya. Pip itu adalah Python IP-nya lupa saya. Ya. Kemudian untuk datanya, nah si Prophet ini termasuk yang agak strict. Jadi datanya itu harus berupa tabular ya. Dengan kolom yang pertama itu adalah DS ya, date timestamp. Kemudian adanya Y ya, ada tanggal, ada value ya. Karena dia univariate, jadi dia cuma mengekspek ada dua variabel. Yang pertama adalah variabel tanggal itu nanti formatnya macam-macam. Nanti kebetulan nanti menggunakan library Pandas ya. Jadi nanti untuk tanggalnya itu nanti dia sudah support beberapa tanggal, tapi normalnya adalah YYY yaitu tahun ya. Nih tahun, kemudian MMM bulan sama DD ya. Ini adalah format standar. Salah satunya di database ya. Di database MySQL juga menggunakan format ini. Atau kalau ada waktunya juga ada HH, MM, SS. Tapi ini kalau misalkan data kita adalah datanya jam. Nah, kalau misalkan datanya berupa tanggal ya cukup nanti menggunakan YY, MM, sama DD ya. Kemudian nanti biasanya sih kalau di Excel dia formatnya adalah string ya. Nanti kita akan convert menggunakan pandas data frame ya. Kita convert menjadi tanggal. Nah, ini ada sebuah fungsi yang cukup apa namanya simpel ya. Kita tinggal ketikkan PD ya. Ini adalah static function to datetime ya, DFDS. Jadi ya, ini nanti kita akan lihat dia sebenarnya adalah string. Nanti kita akan convert dia menjadi tanggal. Karena kalau tanpa tanggal nanti forecastingnya gagal gitu ya. Karena dia akan mendeteksi apa namanya field DS ini berupa date time-nya. DS itu singkatan dari date times time-nya. Kalau Y itu biasanya memang nilai grafik itu adalah Y ya. Makanya untuk simplicity dia menggunakan DS sama Y-nya. Nah, ini kita nggak perlu bingung, nanti tinggal kita ikuti saja. Data tanggal kita akan rename menjadi DS, kemudian data nilainya, value-nya, univariate-nya tadi itu kita apa namanya? Kita kasih nama data labelnya itu adalah Y ya. Nah, ini contohnya ya. Di sini kita punya data ya. Ini adalah Python object ya. Di sini ada DS. Nah, DS itu berupa array ya. Kenapa array? Karena memang dia sekuen data ya. Ini tanggal, kemudian ini tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, kemudian padanannya adalah variabel Y. Nah, variabel Y ini nanti akan dipasangkan ya. Kalau DS-nya ada 3, berarti Y-nya pun harus 3 gitu ya, harus sama. Karena memang dia adalah berupa berupa tabel ya. Jadi DS sama Y itu harus konsisten jumlahnya. Ya, nanti kalau nanti datanya saya siapkan datanya untuk CSV-nya. Nah, itu datanya
91 sampai 92. Nah, kita perlu siapkan tanggalnya nih. Tanggal misalkan kita mau forecasting di tahun 93. Nah, kita siapkan dulu data tanggalnya dulu ya, variabel DS-nya tadi. Nah, caranya nanti feature sama dengan model make feature data frame ini periodenya 365 karena 1 tahun itu 365. Kalau nanti mau pakai apa namanya bulanan, nanti tinggal diganti nanti frekuensinya sama dengan M gitu ya. Nah, setelah itu baru setelah kita siapkan data tanggalnya, ya, nah itu baru setelah itu bisa kita forecast. Jadi in total itu ada sekitar cuma ada kurang lebih ada 3 langkah ya. Kita siapkan data, kemudian kita training, kemudian kita siapkan data apa namanya tanggal untuk dia predik ya. Untuk apa namanya kita siapkan tanggal DS-nya, kemudian setelah itu kita predik. Udah selesai ya. Nanti dia akan muncul apa namanya hasil forecast-nya itu adalah nanti variabel namanya y hat ya. Nah, y hat lower itu adalah batas bawahnya ya. Kalau seandainya prediksinya itu miss, ya miss-nya itu nggak akan keluar dari batas bawahnya ini ya. Begitu juga ini y hat upper. Kalau y hat upper, kalau misalkan data aslinya itu melebihi y hat, ya melebihinya itu nggak akan lebih dari batas atas yang sudah di depan ini ya. Jadi sangat apa ya, sangat sangat praktis ya, sangat lengkap. Nah, ini contohnya ya. Ini langkah selanjutnya kita bisa lakukan visualisasi setelah kita melakukan apa namanya? Setelah kita melakukan podcast, ya kita bisa lakukan visualisasi. Nah, ini contohnya ini ada garis biru ya, di sini ada abu-abu. Nah, garis biru ini itu adalah hasil prediksinya ya. Jadi ini adalah data training ya, yang ada titik-titik hitam itu adalah data training ya. Ini adalah data training. Kemudian yang biru itu, yang biru sini nih. Jadi di sini contohnya kita prediksi tahun 91 nih ya, dengan data training dari 982 sampai sampai 90 ya, Desember bulan ini. Nah, di sini ada data kita trainingnya di bagian ini ya. Nah, di sini adalah data hasil prediksi. Nah, yang gray ini itu adalah data data abu-abu. Ini adalah batas atasnya, kemudian ini batas batas bawahnya. Jadi nilai actualnya itu nanti tidak akan keluar dari boundary yang sudah di-define di sini ya. Sedangkan tengahnya itu adalah nilai yang diprediksi. Nah, kemudian kita juga bisa visualisasi komponen nanti ya. Nah, nanti kita dipecah ketika kita pecah menjadi kita decompose menjadi beberapa komponen, nanti kita bisa melihat apa namanya trennya ya dari tahun 82 sampai 92 itu trennya seperti apa nanti akan kelihatan ya. Kemudian tren apa namanya untuk musiman weekly-nya ini kurang lebih seperti ini ya. Ini secara rata-rata ya, karena kan datanya banyak gitu ya. Tapi secara rata-rata kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kalau yearly ya, kalau ini tadi totalnya in total ya dari tahun 98 sampai 90 termasuk data yang diprediksi di sini ya, tahun di akhir-akhir tahun 91 ya, 91. Kemudian ini adalah data data apa namanya pola untuk per tahunnya ya. Pola pola tahunannya gitu, pola tahunannya. Oke, ini kita bisa juga nanti custom ya. Misalkan kita tambahkan holiday sama special event ya. Contohnya ini, kalau misalkan data-data kita time series seperti ini nanti akan terlihat pada beberapa titik itu dia drop ya. Itu biasanya dipengaruhi banyak hal ya. Salah satunya yang mempengaruhi itu adalah hari libur atau holidays atau event-event tertentu ya seperti hari raya atau Black Friday. Ini sangat sangat pengaruh ya, khususnya untuk yang event-event promo seperti Black Friday, kemudian liburan akhir tahun itu biasanya memang eh, konsumsinya itu meningkat gitu ya. Makanya di sini akan ada apa namanya pengaruh dari holiday sama special event tersebut ya. Ini nanti kita akan coba masukkan ya apa namanya tanggal-tanggal tertentu yang dimana tanggal-tanggal tertentu memang terjadi perubahan aktivitas secara signifikan. Ya. Nah, nanti untuk menambahkannya gampang ya. Nanti tinggal kita define-nya hari liburnya apa ya. Kemudian kita masukkan dia sebagai parameter holiday ke eh, apa namanya ke model Propet ini ya. Setelah itu baru kita lakukan training ya. Itu cara menambahkan event atau special event ya. Hari libur termasuk special event. Kemudian juga kita bisa juga menambahkan change point. Artinya change point itu adalah titik di mana terjadi perubahan signifikan dalam tren data. Nah, ini biasanya
bukan apa namanya, bukan event tadi ya, bukan event yang holiday apa namanya event, tapi memang ada faktor lain di sini yang dia tuh berubah ya. Ini nanti banyak faktor kenapa dia berubah seperti ini ya. Kalau misalkan di hari libur kan, dia cuma satu titik ya, misalkan dalam durasi beberapa hari. Nah, ini terjadi perubahan signifikan. Tapi kalau yang misalkan change points itu biasanya merubah dalam beberapa kurun waktu tertentu. Ya, ini biasanya mungkin mungkin ya krisis moneter ya, jadinya pembeliannya berubah gitu ya. Kemudian naik lagi karena misalkan kondisi sudah mulai stabil. Nah, seperti itu. Ini kita sebut dengan change point. Nah, ini nanti akan membantu model dalam memprediksi ya, dalam memprediksi. Nah, normalnya memang dia otomatis, cuma nanti kita bisa paksa modelnya untuk mengenali change point tersebut ya. Nanti kita masukkan manual pada titik-titik tersebut. Nah, ini contohnya nih ya. Ada berapa change point ya. Change pointnya misalkan kita masukkan 10 atau bisa juga kita input langsung tanggalnya ya. Tanggal sekian karena misalkan change pointnya misalkan tanggal apa namanya tanggal 1 Januari 2022 misalnya. Nah, ada juga apa namanya growth model ya. Nah, growth model itu di apa namanya di Propet itu dia support dua dua jenis. Yang pertama itu adalah linear. Nah, ini contohnya linear nih ya. Artinya eh, peningkatannya dia linear ya. Walaupun ini naik, tapi dia masih kita bilang apa namanya linear gitu ya. Masih berupa garis lurus peningkatannya. Nah, berbeda dengan yang logistiknya. Logistik. Nah, ini yang linear ini banyak ya, seperti ya atau misalkan apalagi banyak ya macam-macam ya. Kalau yang logistik ini biasanya contohnya di sini adalah population ya. Nah, ini yang disebut dengan apa namanya growth yang logistik ya. Jadi dia tidak linear ya. Jadi kenapa bisa seperti ini ya? Kalau penjualan biasanya jarang yang seperti ini ya. Jarang-jarang sekali penjualan yang dia itu growth-nya itu ada logistik biasanya linear. Tapi kalau population itu dia unik ya. Dia bisa bisa apa namanya logistik seperti ini. Karena yang sudah lahir nanti beranak pinak sehingga yang semakin lama eh, apa namanya faktor-faktor itu semakin banyak di sini sehingga dia naiknya ketika pada titik tertentu naiknya adalah eksponensial gitu ya. Jadi eksponensial tidak lagi garis lurus. Nah, ini nanti si Propet juga support untuk data time series yang bentuknya adalah population ya. Apa namanya? Bentuknya adalah jenis growth-nya dia adalah logistik ya. Oke, terakhir sebelum kita masuk ke workshopnya, terakhir nanti kita akan evaluating model ya. Nanti evaluating ini bergunanya nanti kita akan mengukur seberapa baik model ketika dia memprediksi nilai di masa depan, yaitu terutama dia akan mengukur akurasi sama kualitas prediksi. Ini penting ya, nanti jangan sampai ternyata modelnya jelek kita pakai gitu ya. Nanti di sini eh, kita akan menjadi tolak ukur kita untuk mempredik apa namanya mengetahui ya bahwa model kita bagus atau enggak sih. Nah, yang pertama yang metrik yang digunakan biasanya itu adalah namanya MAE ya, mean absolute error. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengukur rata-rata kesalahan ya, kesalahan absolut. Ya, jadi intinya dia mengukur kesalahan rata-rata. Walaupun ada yang besar, ada yang kecil, tapi yang dia ukur sebenarnya adalah rata-rata ya, rata-rata kesalahan. Jadi dibagi rata ya. Titik-titik itu ada banyak mungkin salah, cuma yang diambil adalah rata-rata kesalahan. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, dia ambilnya rata-rata ya, rata-rata kesalahan. Nah, kemudian ada juga yang mean square, ya, rata-rata kuadrat kesalahan. Nah, ini dia lebih fokus memberikan penalti lebih besar untuk kesalahan yang lebih besar. Jadi gini, si MSA ini, kalau misalkan ada satu saja poin yang dia prediksinya itu kesalahan besar, maka nanti nilai MSA-nya akan besar. Nah, berbeda sama Mai tadi. Kalau Mai itu ada yang besar, ada yang kecil, dia ambil rata-rata. Ya, rata-rata. Kalau ada satu titik yang dia itu besar, ya lainnya misalkan dari 199 itu rendah nilai prediksi apa namanya kesalahannya. Cuma ada satu data ke 99 itu tinggi. Nah, nanti nilai MSA-nya juga akan tinggi. Jadi dia akan mengikuti sensitif terhadap kesalahan yang besar. Makanya nanti bagusnya yang masih baik atau MSA ya. Nah, selain MSA ada juga RMSA ini sebenarnya sama, cuma bedanya dia nanti dikasih apa namanya? Dikasih akar saja ya. Ini untuk apa namanya memberikan nilai kesalahan dalam satuan yang sama dengan data. Jadi dikasih square root ya. Jadi intinya kalau Mae itu memberikan gambaran tentang performa keseluruhan ya. Model itu performanya secara keseluruhan seperti apa. Kalau RMSA
RMSE itu sensitif ya terhadap kesalahan besar. Jadi seberapa sering atau signifikan. Oh, Jadi dengar nanti main gini. terkait Sini aja, outlier bro, sini aja. jika mau mendeteksi outlier. Ada nggak sih sebenarnya outlier yang di situ di data testing tersebut? Ada sih nggak sih outlier? Kalau misalkan RMSE-nya besar, berarti indikasi bahwa data data tes tersebut ada outlier gitu ya. Nah, interpretasinya seperti apa? Kalau Maya besar, besar besar, ini berarti modelnya jelek ya. Modelnya jelek, jangan dipakai. Kalau Maya besar, MSI kecil, ini sangat jarang terjadi. Karena umumnya RMSI-nya itu lebih besar dari Maya-nya. Kenapa? Karena Maya rata-rata. Kalau RMSI itu dia ambil yang terbesar ya. Makanya normalnya adalah Maya kecil, RMSE itu besar. Tapi kalau ini terjadi, ya biasanya kesalahan rata-rata besar, cuma tidak ada outlier. Nah, kalau Mai kecil RMS besar, itu biasanya yang seperti ini, rata-rata seperti ini. Mai kecil, RMS-nya besar. Tuh. Rata-rata seperti ini nanti akan jatuh ke kategori yang ketiga. Ya, biasanya kesalahannya itu kecil-kecil, cuma ada outlier satu, nah RMS-nya jadi besar gitu ya. Ada beberapa nilai yang dia tuh meleset jauh. Nah, kalau Mai kecil, RMS kecil, nah ini model yang sangat bagus. Cuma jarang model seperti ini ya, jarang-jarang sekali. Ini situasinya ideal, di mana model memiliki kesalahan rata-rata rendah dan tidak ada kesalahan besar yang signifikan. Itu modelnya bagus, terus datanya juga bagus sekali. Tapi jarang sekali ya ini. Ini adalah kondisi kondisi ideal. Tapi biasanya normalnya jatuh ke sini ya, MAI kecil, RMS-nya besar. Oke, sampai sini teorinya. Ada yang mau tanya dulu sebelum kita masuk ke Dia bilang di mana? apa namanya? Oh, masih jauh tuh. Masuk Oh, sudah mau. ke prakteknya. Z11 Ya, LD. silakan, silakan, Mak. Udah siap, driver bawa Z11. Itu kan Nah, ini nih. Gimana, gimana? Oh, sebentar, Mas Korea. Oke, gimana? Ada yang mau tanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita langsung ya. Saya coba share ini apa namanya di WA ya. Saya coba share ininya. Saya coba share collab-nya ya. Oke, silakan teman-teman coba buka collab-nya. Oke, coba teman-teman buka collab-nya. Ini adalah starter page ya. Starter apa namanya? Starter starter template. Oke, ini ya. Sudah kelihatan belum yang di sharing? Sudah, Pak. Sudah ya. Yang terlihat apa di sini? Google Collapse-nya. Oke, siap. Oke, coba teman-teman buka link yang saya berikan ya. Kita akan mulai apa namanya? Kita akan mulai praktek dari teori yang sudah diberikan tadi ya. Mudah-mudahan teorinya nggak terlalu sulit ya, karena nanti prakteknya juga nggak terlalu sulit ya. Nah, setelah dibuka, ini nanti tolong copy to drive ya, agar nanti teman-teman bisa simpan sendiri ya. Karena kalau nggak di copy, nanti nggak bisa disimpan ya. Kerjaan teman-teman nanti akan hilang. Jadi biar bisa disimpan ke collab masing-masing, itu nanti eh, harus di copy dulu ya. Oke, kita klik aja copy to drive. Oke, nah ini sudah ya. Ini bisa di apa namanya di rename dulu ya sebelum starting. Oke, saya perbesar dulu. Oke, sudah ya. Kalau sudah di copy, ini langsung teman-teman jalankan ya. Oke, sebagai apa namanya? Sebagai pendahuluan, jadi collab ini itu dia seperti Jupyter Notebook ya. Nanti ada apa namanya? Ada sel berupa teks ya, ada sel juga yang berupa code. Nah, teks ini biasanya digunakan untuk apa namanya? Untuk memberikan keterangan, memberikan judul ya, memberikan apa namanya? Ya section. Kemudian kode itu adalah nanti untuk kita mengetikkan kodenya. Ya, jadi seperti sebuah buku catatan di mana kode-kodenya tersebut nanti akan langsung bisa di running gitu ya, di running di dalam kode tersebut. Oke, kalau sudah mungkin langsung dijalankan saja. Kita nggak perlu GPU ya, karena
cukup untuk CPU saja ya. Oke, dari start di bagian pertama, tolong teman-teman jalankan dari bagian install library. Ya, di sini kita lakukan instalasi Propet, kemudian kita install juga termasuk adalah Pandas, Matplotlib, terus ada scikit-learn-nya juga nanti untuk splitting ya, untuk splitting dari dari data kita ubah menjadi data training sama data testingnya ya. Oke, kita tunggu sambil dia download dan upgrade ya, dan upgrade. Kalau ada yang mau tanya, sambil ini aja ya, sambil interaktif aja nggak apa-apa. Oke, instalasinya ke bagian import library ya, kita jalankan. Oke, sudah ya. Kemudian ini sudah bagian pendahuluan sudah kerja. Bisa ke WA atau bisa juga ke chat ya. Bisa juga ke chat. Tapi ke WA aja biar satu apa namanya? Biar satu satu apa namanya ya? Satu source, satu sumber ya. Oke, sekarang kita masuk ke load dataset ya. Kita masuk ke load dataset. Coba teman-teman jalankan dulu ini ya. Kita jalankan. Coba kita lihat dulu df min 10 ya. Kita tambahkan dulu kodenya di sini ya. Setelah itu kita jalankan ya. Tambahkan satu di sini df min 10 ya. Tujuannya untuk apa? Untuk ngeprint ya, untuk ngeprint ya. Oke. Mas Nyoman, coba lihat ke saya sini, ke apa namanya, ke ke layarnya. Kalau misalkan ini saya nggak tahu errornya kenapa, coba mungkin upgrade-nya dihilangkan aja. Upgrade-nya dihilangkan saja. Di bagian install, upgrade-nya dihilangkan ya. Baik di Propet maupun di Panda. Ya, di Propet dihilangkan, di Pandasnya dihilangkan. Oke. Biasanya sih nggak pernah error ya. Cuma sepertinya Bapak dapatnya yang yang cloud-nya yang lama nih. Yang apa namanya? Yang PPS-nya yang versinya berbeda. Coba di apa namanya? Upgrade-nya dihilangkan saja. Atau cara yang kedua, di disconnect dulu, di disconnect kemudian di delete ya. Runtime ya. Di sini ada apa namanya? Disconnect sama delete runtime. Setelah itu dijalankan lagi ya. Setelah itu setelah di disconnect sama di delete runtime, saya itu coba jalankan lagi. Nanti biasanya dia akan nyalakan apa namanya? Nyalakan mesin yang baru. Nah, biasanya berbeda dengan normalnya berbeda ya. Tapi kalau misalkan masih sama ya, mudah-mudahan langkah pertama yang tadi itu udah bisa. Coba kalau misalkan sudah bisa, kita lanjut. Kalau belum gimana? Oke, dicoba dulu, Mas. Makasih. Ya, silakan Mbak. Oke, yang lain ini datanya ya. Data kita ada dua kolom. Ada pertama adalah data date, kemudian adalah data temperatur. Jadi data ini adalah data minimum per temperatur ya, minimum per temperatur yang dihitung dalam durasi kurun sekitar 81 sampai 90. Jadi ada 10 tahun ya. Jadi 10 tahun di suatu kota ya. Kotanya saya lupa nama kotanya, tapi yang jelas di situ dia sudah melakukan rekap data minimum temperatur di suatu kota ya. Dia mulai rekam itu dari tanggal 1/81 ya, 1 bulan 1 tahun 81 sampai tanggal 31 bulan 12. Jadi lengkap 10 tahun ya datanya. Data minimum temperaturnya ya, minimum temperatur di sini ada sekitar 17 Ini sepertinya di mana nih? Kalau minimum temperatur seperti ini mungkin sekitar di Eropa ya. Kalau di Indonesia nggak mungkin, di Asia ya mungkin Asia atas gitu ya. Tapi kalau Asia tropis sepertinya mustahil ya di angka 20. Mungkin di dataran-dataran tinggi mungkin sekitar ini ya. Cuma secara general sepertinya ini memang di daerah daerah atas gitu ya. Bisa Eropa atas atau Asia atas gitu ya minimum temperaturnya ya. Tapi kalau di
Di Mongol aja sudah bisa ini ya. Tapi ini kayaknya mungkin ya atas-atas tengah gitu ya, atas-atas tengah ya. Oke, setelah itu yang harus kita lakukan adalah kalau ada pertanyaan gini bilang aja I'm not robot. Oke, takutnya kita dikira robot, padahal kita bukan robot. Oke, sekarang yang kita perlu kita lakukan adalah kita standarisasi namanya. Yang tadi kita jadikan DS sama Y. Kali ini kan nama 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 apa nama kolomnya det sama TEMP ya, sama tem ya. Sekarang kita rubah menjadi apa namanya? Menjadi DS sama Y ya. Caranya gimana? Caranya tinggal ketik kolom ya sama dengan DS sama Y. Ini cara merename apa namanya? Rename kolom ya. Cara rename kolom di Pandas sih seperti ini. Rename kolom. Rename nama kolom. Oke. DS sama Y-nya ya. Oke, ada yang tanya? Oke, siap. Kemudian eh kalau sudah Mas Yaman bisa lanjut ya. Kemudian yang DS-nya kita make sure dia sebagai tanggal ya. Kita gunakan fungsi yang tadi ya, namanya date apa namanya? PD to date time ya. Min TEMP DS ya, khusus untuk kolom DS ini kita apa namanya? Kita convert menjadi to date time ya. To date time ya. To date time ya, to date time-nya ini. Ya, ini adalah convert ke tanggal ya. Oke, nah setelah itu kita coba tampilkan beberapa apa namanya beberapa baris dari apa namanya data yang sudah kita convert, yang sudah kita apa namanya sudah kita prosesingnya. Oke, coba dijalankan lagi. Nah ini datanya ya. Sekarang berubah jadi DS sama Y ya. Di sini nggak terlihat ya. Sepertinya mirip ya, tapi sebenarnya ini dia sudah bentuknya adalah bentuk angka ya. Bentuk tanggal ya untuk DS ya. Sedangkan Y-nya ini dia masih tetap ya, karena memang datanya float ya. Data yang di Y itu bisa floating point, bisa juga integer ya. Bisa juga ya dua itu aja karena rata-rata angka ya. Rata-rata angka ya. Kalau kategorikal sepertinya time series bisa juga sih, cuma mungkin apa ya? Data yang time series cuma sifatnya kategorikal. Tapi saya belum coba, tapi mungkin bisa jadi ya, bisa jadi si Prophet juga support ya. Oke, sekarang kita coba visualisasikan dulu. Kita mau lihat datanya seperti apa sih ya. Sekarang kita masuk ke bagian 2. Kita mau lihat datanya seperti apa. Ya, kita coba visualisasikan di sini ya. Oke, di sini kita plot PLT. Ini saya sudah buatkan beberapa baris, jadi kita nggak perlu ngetik dari awal ya. Di sini kita plot. Yang kita plot apa? Kita plot adalah sebagai X-nya, itu adalah DS ya. Min TN ya, kemudian di sini DS-nya kita kasih koma, terus kita berikan apa nilai Y-nya ya. Ini yang Y-nya. Oke, cuma gitu aja kan. Kan kalau kita ngupload itu butuh apa? Butuh X sama butuh Y kan. Ini adalah X-nya, terus ini adalah Y-nya. Itu aja kan. Mungkin kita kasih label sedikit gitu ya untuk menunjukkan baris ini apa sih namanya gitu ya. Tinggal kita kasih label aja. Minimum temperatur. Oke. Nah, setelah itu bisa juga kita kasih title sedikit ya, tapi opsional. Kalau nggak mau dikasih title juga nggak apa. Ini kita kasih title daily minimum temperature. Temperature ya, dari tahun 1981 sampai tahun 1990. Jadi 10 tahun ya. 10 tahun ya. Terus yang x-aksisnya kita kasih label ya. X label apa? Dia labelnya adalah tanggal ya, lihat ya. Kita gunakan bahasa Inggris. Kemudian Y labelnya adalah Celsius ya, karena dia adalah Celsius ya. Kalau sudah bisa teman-teman langsung jalankan ya. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Ini adalah data time series. Oke, silakan. Perlu di copy nggak? Yang pertama tadi dong, Mas. Mas, Yang Yang di pertama load yang dataset. oh ini, silakan.
Saya copy ya. Saya Oke, kopikan boleh. sebentar. Biar nanti nggak ketinggalan teman-teman ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua yang ini ya. Oke, silakan. Nah, kalau kita lihat, ini datanya dari minute temperatur ya. Kita lihat polanya. Ya kan ada tahunan ya. Kita lihat dia ada fluktuasinya di sini, fluktuasi berfluktuasi, tapi secara secara pola dia stagnan ya. Ya, karena memang apa namanya? Karena alam masih tetap ya. Mungkin kalau dibandingin sama ya mungkin masih tetap juga walaupun 100 tahun berikutnya masih tetap ya, masih stagnan. Berbeda dengan penjualan. Trennya tuh naik, kemudian ada juga yang turun, ada yang stagnan. Tapi kalau temperatur ya normalnya ya seperti itu aja ya, kecuali mungkin nanti menjelang kiamat mungkin agak growingnya mungkin ini kali, growingnya mungkin logistik kali ya. Gitu kita nggak tahu ya. Tapi kalau so far sih 10 tahun ini dia stagnan gitu ya. Ya berulang seperti itu berulang. Jadi ini memang ada pola ya. Jadi di alam itu banyak sekali pola gitu ya. Banyak sekali pola yang sudah disematkan ya oleh penciptanya. Oke, yang lain gimana? Sudah oke? Kita sudah punya pola nih ya. Kita sudah punya pola. Nah, kita sudah punya datanya sudah siap. Tinggal kita membangun model forecasting. Jadi kita mau coba di tahun 91 itu seperti apa sih ya? Tahun 91 sampai tahun 92 itu datanya seperti apa? Karena kita punya data nih tahun 81 sampai tahun 90 ya, sampai Desember. Nah, tahun 91-nya seperti apa nih? Gimana Pak Jona? Sintak errornya apa? Coba di apa namanya? Errornya apa? Coba dikasih ke saya. Coba di copy and di screenshot errornya. Oh, tiganya jangan diketik Pak. Tiganya nomor-nomor angka ini jangan diketik. Ya, ini angka angka ini dia otomatis ya. Angka ini otomatis. Ya, jangan diketik angkanya. Dia angka apa namanya line number ya, line number. Di tempat Bapak nggak ada ya, karena memang belum disetting. Nah, kebetulan saya sudah disetting. Cara settingnya nanti ada di setting, kemudian di editor. Nah, di sini ada show line number. Nah, saya hilangin deh, biar nggak bingung. Nah, sudah hilang kan? Oke, dah. Coba angka-angkanya dihilangkan lagi. Angka-angkanya dihilangkan ya. Oke, dia otomatis ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba build. Oke, sekarang kita coba build modelnya ya. Build modelnya. Oke, gimana tadi caranya? Gampang, tinggal kita bikin model sama dengan propet ya. Kita mendefinisikan sebuah objek baru ya, namanya propet ya. Ini cara mendefinisikan objek baru di Python itu nggak pakai apa namanya keyword new ya, nggak pakai keyword new. Berbeda dengan di bahasa yang lain seperti Java, di C termasuk penggunaan new, termasuk juga di JavaScript. Cuma JavaScript yang modern sudah langsung ya, sudah nggak pakai new lagi. Nah, Python termasuk yang bahasa yang modern, jadi nggak menggunakan new, gitu ya. Langsung kurung seperti ini. Oke, setelah itu langsung kita latih. Setelah kita define, langsung kita latih. Ya, df main min ya, min tm mp. Oke, dah. Setelah itu bisa kita jalankan langsung. Oke, ini ada info ya. Ini enggak error ya. Ini artinya memang apa namanya? Bukan error. Ini cuma informasi aja. Proper disabling daily seasonality ya. Dia bilang daily seasonality ternyata setelah dia training ya, oh nggak ada nih daily seasonality, adanya tahunan gitu ya, tahunan. Berarti dia lakukan disabling daily seasonality ya. Cepat kan, walaupun datanya 10 tahun, tapi runningnya nggak sampai 1 menit ya, paling beberapa detik. Ada yang tanya? Kalau apa perlu jadi perhatian, perlu apa ini?
Ini waktu ngapain ini Pak Jonah? Waktu visualisasi ya? Waktu visualisasi ya? Di bagian sini ya? Kodenya sudah sama semua belum ya? The artist whose label start with underscore are ignored when legend. Oke, sepertinya bagian legendnya ini. Coba saya lihat kodenya Pak Jonah coba. Kita lihat kodenya. Oke. Oh ini kenapa ada dua itu Pak? Legend sama show-nya, legend sama show-nya cukup satu aja. Itu mungkin kedua jadi Autopilot. kosong, yang kedua jadi kosong ya. Dibuang aja yang keduanya. Ini yang kedua mana tadi? Yang kedua ini dibuang saja nih. Kan ada dua nih ya. Nah, ada dua gini kan. Nah, ini mungkin menghasilkan apa namanya? Menghasilkan gambar yang kosong. Nah, ini tinggal dihapus saja. Oke, siap, siap. Sekarang kita lanjut ya. Oke, ini sudah sampai sini. Sekarang kita sudah training nih ya. Sudah training, sekarang kita mau forecast ya. Kita mau forecast. Nah, sebelum kita forecast, kita ini dulu apa namanya? Kita ambil dulu tanggal-tanggal pada tahun 91 ya. Caranya gimana? Caranya nggak perlu kita apa nama spesifik tanggal 1 bulan 2 di situ nggak usah karena sudah otomatis ya. Si Prophet sudah apa namanya? Sudah menyediakan tool untuk membuat mengenerate tanggal di tahun berikutnya gitu ya. Artinya tanggal tanggal setelah apa namanya data tersebut ya. Caranya kita buat variabel namanya future dates ya. Artinya future dates setelah tahun 90 kan Desember tuh. Berarti kalau kita ambil 365 hari berikutnya berarti dia menjadi tahun 91 ya. Oke. Model dot make future data frames ya. Oke, sini periodnya. Periodnya macam-macam di sini ya. Kalau misalkan 1 tahun berapa sih 365 ya? 365 ya. 365. Oke. Nah, periodenya 365 untuk 1 tahun. Atau bisa juga kita tulis 12, tapi nanti kita kasih preg-nya di sini. Ya, kita kasih preg-nya adalah, kan dia defaultnya D ya, defaultnya D. Nah, ini kita bikin frekuensinya mana. Mau yang mana? Mau yang tadi aja ya, enak ya. Karena tinggal lebih simpel ya. Ini 365 di sini. Oke, ini berarti 36 5 hari. Ya, 65 hari. Ya, jadi dia akan apa namanya ambil beberapa tanggal untuk 365 hari setelah data di tanggal trainingnya. Dia akan ambil data-datanya. Cuma nilai value-nya belum ada. Dia cuma siapkan kasih space untuk data 365 hari ya. Future dates. Dia akan jadi array di sini ya. Sekarang kita forecast ya. Forecast sama dengan ya model dot predict future date ya. Future date yang tadi kita sudah siapkan datanya. Oke. Nah, sekarang kita tampilkan beberapa baris dari hasil prediksi. Ini juga cepat ya, nggak seperti learning ya. Di learning itu agak lambat, butuh GPU. Kali ini enggak, ini termasuk mesin learning yang cukup cepat ya. Sekarang kita print dulu ya. Kita print forecast ya. Di dalam forecast ini kita ambil variabel DS-nya. Nah, ini yang kita ambil. Ini salah. DS terus Y head, kemudian ada Y head lower, Y head lower ini batas bawahnya, kemudian ada Y head upper, ini adalah batas atasnya. Nah, kita ambil sebagian tetanya saja ya, tail ya. Kita boleh teman-teman boleh pakai tail, dan kita ambil buntutnya ya, beberapa baris terakhir, biasanya sih 5 baris terakhir. Kalau mau awal nanti bisa pakai head ya. Oke, dijalankan, ini juga cepat jalan ini. Nah, ini kelihatan. Ini kita ambil beberapa baris terakhir ya. Jadi sampai 31 Desember 1991 ya. Ini adalah Y head-nya.
14, 14,5 kurang lebih Celsius ya. Kemudian ini Y head lower-nya ya, batas bawah dari nilai prediksi ini. Jadi kalau misalkan nilai sebenarnya itu agak bergeser, nah bergesernya itu tidak akan lewat dari nilai Y head lower ini. Begitu juga kalau misalkan dia bergeser tapi melebihi, ya itu dia nggak akan lewat dari Y head upper-nya ini ya. Jadi si perapat ngasih batas nilai prediksi, ngasih batas bawah, ngasih batas atas. Jadi between ini aja gitu kan. Kalau misalkan kita mau prepare gitu, misalkan sales. Oh ini errornya kemungkinan berapa persen gitu kan. Kita bisa lihat batas bawah sama batas atasnya. Jadi kita bisa antisipasi kalau misalkan hasil prediksinya itu adalah kurang bagus, nanti kita bisa yang terjelek, kita bisa ambil yang terjelek berarti value-nya sekian. Kalau ambil yang terbagus, ya itu value-nya sekian ya, gitu. Nah, nilai prediksinya adalah yang tengah-tengah tersebut. Sampai sini ada yang error nggak? Tidak ada ya. Kita lanjut. Kalau belum ada, mudah-mudahan nggak ada, lancar terus ya. Sekarang kita coba visualisasi ya. Kita coba visualisasi. Oke, ini perlu kita tambahkan beberapa kode di bawahnya. Kita kasih title min temperatur forecast ya. Forecast for ya 1991 with property ya. Biar lengkap. Oke. Kemudian di bawahnya kita kasih labelnya plt.x label. Ya, bawahnya adalah date ya. Ini adalah label untuk variabel x-nya. Kemudian y label ya. Ini adalah variabel untuk yang y ya, yaitu min temperatur atau Celsius boleh lah. Celsius. Oke, setelah itu baru kita show. Oke, coba di apa namanya? Coba dijalankan. Nah, ini kurang lebih nih hasilnya nih. Ya. Coba dianalisa gimana nih? Eh, Oke, coba dianalisa. Ya, jadi ini, jadi ini hasilnya nih ya. Ini adalah data-data hitam ini adalah data actual ya, data actual dari data training ya. Di sini ada titik-titiknya untuk semua tanggal ya. Nah, sampai pada data 90 bulan Desember tahun 90 dan bulan Desember ini sekitar ini ya. Nah, setelah itu dia melakukan forecasting ya di bagian untuk tahun 91 nih ya. Untuk tahun 91 dia lakukan forecasting, tapi di sini ada apa namanya? Ada ini ada yang biru, kemudian ada yang abu-abu nih. Yang abu-abu itu tadi ini adalah batas atasnya, ini adalah batas bawahnya. Nah, nilainya itu ada yang di tengah-tengah ini. Jadi kurang lebih fluktuasinya ya sekitar ini gitu ya, nggak jauh ya. Jadi dia bisa dia memberikan nilai y hat, kemudian memberikan seandainya ada kesalahan prediksi, maka prediksi sebenarnya tidak akan lewat ya. Kenapa seperti ya by statistik ya. Hitung-hitungannya by statistik bukan bukan by kira-kira gitu ya. Jadi sudah ada apa namanya? Sudah ada teorinya dia. Kenapa dia bisa memastikan bahwa kalau seandainya error tidak melebihi ini ya itu nanti ada ada statistiknya cuma memang si properti itu yang dibuat mudah gitu ya. Kita tidak perlu tahu statistik, tapi oh kira-kira batas apa namanya kalau misalkan error ya nggak akan lewat sini. Atau begitu juga kalau misalkan prediksinya nilai asli kurang dari nilai prediksi ya tidak akan kurang dari batas bawah ini ya. Jadi sangat apa ya sangat sangat handy gitu ya sangat handy. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Setelah kita visualisasi forecast-nya, sekarang kita bisa decompose ya. Kita bisa decompose forecast-nya menjadi tren ya. Tren sama tren tahunan, kemudian musiman, sama mungkin nanti daily-nya ya. Caranya gimana? Sekali lagi, apa namanya? Caranya gampang ya. Tinggal kita model, kemudian kita lakukan plot ya. Berbeda kalau tadi plot langsung ke apa namanya? Langsung ke future-nya ya, langsung ke apa tadi namanya? Langsung ke forecast-nya. Tapi sekarang kita mau plotnya adalah fungsinya plot komponennya. Plot komponen dari forecast. Ya, setelah itu kita langsung plt.show. Kenapa pakai PLT? Karena memang secara internal si Prophet menggunakan
library yang namanya matplotlib ya, si PLT ini ya. Forecast. Oke, nah dijalankan. Nanti kita akan lihat. Coba lihat property objek komponen. Oh maaf. Oke, nanti kita akan diberikan 3 grafik ya. Yang pertama adalah grafik trennya ya. Tren secara umum ya, tren secara umum termasuk yang hasil prediksi ya. Dia akan gambarkan kira-kira dia melihat dari sini kenapa dia bisa bisa memprediksi begini karena dia melihat trennya. Trennya ini oh ini naik nih, naik 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 naik. Naik. Oh, saya lanjutkan saja naik. Ya, cuma baik apa ya, baik statistik dia akan melihat ya ini turun, dia akan melihat pola ya. Nanti naik lagi naik naik. Oh, ini masih saatnya masih naik nih sebenarnya. Mungkin turunnya nanti di tahun berikutnya gitu ya. Di tahun berikutnya ini tapi terlihatnya memang trennya turun ya. Dari tahun 982 dia akan turun trennya ya. Kemudian 84 naik 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 mulai naik lagi 88 90 92. Nah, ini makanya lanjutkan naik gitu ya. Nggak tahu turunnya kapan lagi. Mungkin kalau dicoba ke apa namanya? Dicoba ke proyeksikan ke 5 tahun berikutnya mungkin terlihat nanti polanya akan mengulangi dari sini ya mungkin ya. Ya, ini. Nah, kemudian gambar yang kedua dia akan melihat tren secara mingguan. Kalau ini kan secara global nih, ya. Secara global dia ambil sampling, bukan diambil sampling, mungkin diambil rata-rata untuk 1 tahun ini. Ya, untuk tahun 82 dia akan ambil rata-ratanya, kemudian 81, ya ini 82, ini 83 mungkin, ini 83 mungkin di sini diambil rata-ratanya. Kemudian dia akan lakukan sampling gitu ya. Nah, kalau yang ini weekly ya. Ini juga dia lakukan rata-rata nih, ya, kurang lebih secara mingguan suhunya seperti ini ya. Ya, dari 10 tahun tersebut ya. Dia akan coba ambil rata-rata kurang lebih oh, di hari Rabu ini adalah hari yang mungkin panas nih ya. Di hari Rabu kenapa panas ya nggak tahu ya. Mungkin karena polanya seperti ini dia meningkat Rabu kemudian turun ya. Ya, ini mungkin ada pengaruhnya dari pergerakan apa ya matahari bulan ya. Kemudian yearly. Nah, kalau kalau tadi tren secara global, kemudian ini weekly, ada lagi yang dia forecast untuk tahunan. Oh, kurang lebih seperti ini ya. Naik, kemudian, nah di Juli ini dia mulai turun. Nah, ini mungkin musim apa nih? Musim hujan ya. Tapi Januari, November dia malah malah naik. Ini sepertinya di Australia ini ya kali ya. Karena Julinya dia November justru justru naik nih. Ya, tapi nggak tahu saya kotanya. Ntar mungkin saya cek lagi. Sampai sini ada yang mau tanya sebelum kita lanjut? Nah, ini tadi kita sudah apa namanya? Sudah mencoba forecasting untuk data yang diambil dari alam ya. Jadi di alam itu ada pola ya, ada pola-pola termasuk di sini nanti dibuktikan dari minimum temperatur ternyata ada polanya juga ya. Jadi ini min temperatur ya, bukan apa namanya ya. Bukan temperatur ya, tapi dia minnya ya. Diambil minimum temperatur dalam 1 hari, minimum temperaturnya berapa? Itu yang di apa namanya yang diraca. Nanti ada juga data max temperatur ya. Ada juga data daily max temperatur. Tapi yang diambil ini adalah daily min temperatur. Nah, ternyata daily min temperatur pun ada berpolanya gitu ya. Ada berpolanya. Sekarang kita coba masuk ke data penjualan ya. Data penjualan ini adalah data kalau tadi kita pelajari pola di alam, sekarang kita coba pelajari pola behavior dari manusia ya dengan apa namanya? Dengan data penjualan pada tahun 2023. Nah, nanti datanya tahun 2023 mungkin kita ambil satu subset ya. Ini kan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nanti bulan Desembernya kita cut ya untuk kita jadikan data testingnya. Jadi nanti kita training dari bulan Januari sampai bulan November. Nah, nanti untuk Desembernya kita jadikan sebagai tes sehingga nanti kita bisa evaluasi. Kalau yang bagian atas tadi kita belum melakukan evaluasi ya. Kita baru cuma cuma prediksi. Nah, kita nggak tahu nih prediksinya bagus apa enggak. Tapi ini cuma prediksi yang dilakukan oleh si modelnya. Cuma kita nggak tahu ini prediksi karena kita nggak punya data testing untuk yang tahun 91. Nah, sekarang ini ada data tahun 2023. Nah, agar kita bisa melakukan evaluasi model, nah kita akan split. Jadi yang kita jadikan data training Januari sampai November, nanti Desembernya adalah yang akan kita jadikan
sebagai testing. Sebenarnya belum lengkap untuk 1 tahun ya, sebenarnya kurang bagus ya karena belum lengkap 1 tahun, tapi nggak apa-apa. Karena kita coba latihan ya, kita coba latihan melakukan evaluasi untuk data spesifik sehingga nanti kita punya data apa ya, punya data testing yang bisa kita gunakan untuk membandingkan data yang diprediksi model dengan data aslinya ya. Walaupun sebenarnya kurang bagus karena bisa jadi di Desember itu justru terjadi polanya yang berbeda gitu ya. Jadi memang kurang lengkap gitu ya. Nah, ini datanya sudah saya upload ke Google apa namanya? Google Colab, Google Drive. Nanti tinggal dijalankan saja ya. Ini adalah link untuk Google apa namanya? Untuk file di Google Drive-nya. Jadi tinggal di-download saja. Nah, nama filenya dia adalah sales2023.csv ya. Oke, coba kita lihat datanya seperti apa. Oke, kita kasih nama, kita bikin dulu apa namanya? Namanya DF Sales ya. DF Sales, kita baca PD root CSV. Kalau tadi kita baca CSV-nya langsung dari URL, sekarang kita baca CSV yang sudah di-download ya, sudah di-download ke dalam folder. Nah, ini buktinya kalau misalkan downloadnya sudah berhasil, nanti teman-teman bisa lihat di bagian sini, ada gambar folder, ada gambar file di sini. Nah, kalau dibuka nanti di sini ada filenya. Jadi kita di sini nanti akan disimpan secara lokal ya. Lokal bukan di PC kita, tapi di apa namanya, di cloud yang menjalankan collab ini ya. Nanti kalau di restart ya nanti datanya hilang gitu ya. Oke, nama filenya apa tadi? Nama filenya adalah sales2023.csv. Oke, ini kita lihat datasetnya. Sekarang kita tampilkan beberapa data ya. Kita bisa print df sales ya dot head. Kita ambil kepalanya saja beberapa baris ya, 5 baris awal. Nah, pastikan kolom DS seperti bullet time ya. Nah, kebetulan yang 2023 itu apa namanya, kolom-kolomnya sudah susun menjadi DS sama Y-nya. Jadi bisa tinggal langsung go ya, nggak perlu nggak perlu di rename lagi. Cuma kita make sure bahwa kolom DS-nya itu harus tanggal. Gimana tadi caranya? Tinggal DF sales ya, sales DS kita ubah menjadi PD to date time ya, PD to date time DF sales ya, kasih DS. Oke, kalau sudah dijalankan ya, kalau sudah dijalankan. Oh, ini nggak bisa ya, ini kurang di print ya. Ya udah dijalankan. Nah, ini dia ini ya, DF sales dot head. Kenapa yang ini harus pakai print, yang tadi nggak pakai print? Ya, karena posisinya dia terakhir ya kalau yang tadi ya. Kalau ini posisinya di tengah, jadi harus pakai print. Kalau misalkan mau ditaruh di bawah, nanti dia akan langsung muncul. Nah, ini datanya ya. DS sales. Ini dalam rupiah ya, 330 terus 1 juta. Jadi apa namanya, penjualan tahun 2003, daily penjualan, daily apa namanya, daily sales. Nah, ini dihitung dalam rupiah. Ya, dihitung dalam rupiah ya. Jadi bukan jumlah barang tapi dalam bentuk rupiah. Jadi kita langsung berhubungan dengan uang nih ya. Kita langsung berhubungan dengan uang, bukan jumlah barang ya. Biasanya sih ada yang tergantung ya. Ada yang jumlah barangnya saja, ada yang langsung uangnya gitu ya. Kalau jumlah barang kan nanti bingung ya. Ini barangnya kategorinya beda-beda. Kalau langsung uang kelihatan ya. Langsung apa namanya, barangnya berbeda-beda, tapi kan nilainya nanti langsung bisa kita jumlahkan gitu ya. Kalau yang jumlahnya, kalau cuma jumlah barang nanti masih ambigu nih, karena barangnya masing-masing barang kan harganya berbeda gitu kan. Makanya di sini kita langsung pakai data yang dia jumlahnya uang ya. Nah, ini 1 juta, ini 6 juta, nah, ini tanggal 3 nih, mungkin habis akhir tahun ya. Awal tahun ya belanja di sini. Oke, setelah itu kita bikin apa namanya? Setelah kita lihat datanya, kita langsung visualisasi ya. Coba kita lihat pola manusia belanja ya. BLT.plot ya, kemudian DF sales ya, di sini DS, kemudian X-nya DF sales ya, di sini adalah apa tadi Y-nya ya.
Kemudian kita kasih label. Kita kasih label sales dalam rupiah. Oke. Oke, udah title-nya. Oke, udah cukup ini saja ya. Kang Fahri di Detail declare SD di atas. SD. Ya maaf, maaf, maaf. Ini SD ya. Ini DS harusnya ya. Kita jalankan. Terima kasih Pak. Oke, sekarang kita jalankan lagi. ES. Oke, ini pola pola belanja manusia ya. Jadi naik turun, naik turun, naik turun ya. Naik turun ya. Bener nggak nih orang belanja seperti ini, belanja barang apa nih ya? Nggak tahu ya. Jadi kadang naik, kadang naik, kadang turun ya. Seperti itu. Ya, namanya manusia ya. Kemudian kita split ya. Kita split ya. Kemudian kita split. Ya, kita split karena kita mau prediksi apa namanya di bulan yang ke-12 ya. Ini kan ada ini 2024, ini kan bulan Desember nih ya. Jadi kita potong sampai sini datanya, nanti kita jadikan ini data testing. Nah, ini nanti data yang mau kita jadikan kita predik gitu ya. Nah, ini kita splitnya pada bulan 1 Desember ya, pada tahun 2023. Oke, sekarang gimana caranya? Data training, kita data testingnya. Nah, data training gimana ngambilnya? Caranya adalah kita bikin variabel sini, train data, ya. Kemudian df sales, ya, df sales, ya, ds-nya kurang dari split date. Nah, kita ambil yang apa namanya ds-nya kurang dari 1 Desember 2023. Ini kita jadikan data training. Nah, ini bisa kita copy. Ini kita jadikan ini adalah testing data. Test data ya. Ini tinggal tanggal apa namanya? Tandanya kita ganti. Kira-kira ganti jadi apa tanggalnya? Apa tandanya? Lebih besar sama dengan Ya, itu lebih besar sama dengan ini yang untuk Desember ya. Ini yang untuk Januari sebelum Desember ya. Kalau ini yang Desember. Oke, ini cara cara query di Panda seperti ini ya. Jadi mirip apa namanya? Mirip SQL ya. Mirip SQL syntax ya. Oke, kalau udah tinggal kita jalankan. Oke, ini datanya untuk training data 334, untuk testing data ada 31. Dua ini apa? Ya, kolomnya dia ada dua ya. Masing-masing apa namanya? Masing-masing kolom, masing-masing data baik training maupun testing ada dua data. Kalau training data ini dari saat bulan Januari sampai bulan November itu total ada 334 titik. Nah, kalau testing data ada 31 titik ya, karena Desember itu ada 31 hari. Oke. Sekarang kita udah punya apa namanya? Sudah punya dua data nih, training sama testing. Sekarang kita coba build modelnya ya. Build model masih sama ya, seperti sebelumnya. Ya, kita bikin model sama dengan profit. Model sama dengan profit. Setelah itu kita training modelnya. Ya, kita trainingnya pada data salah kan repeat ya. Pada train data. Oke. Jadi train data ya. Testing datanya kapan kita pakai? Nanti pada saat kita lakukan evaluasi. Oke. Disabling yearly seasonality ya, karena memang datanya itu nggak sampai 1 tahun, makanya dia tidak ada pola perulangan untuk 1 tahun. Terus daily, dailynya karena acak-acakan. Karena dalam satu satu hari dia tidak ada pola harian ya. Dia tidak ada pola harian ya. Karena data kita memang data datanya startnya itu sehari gitu ya. Kalau mau dia polanya weekly ya. Jadi yang hanya ada polanya di sini adalah pola weekly ya. Kalau daily nggak ada. Kalau mau ada daily seasonality ya dia harus ada data jam dalam 1 hari gitu kan. Nanti biar bisa melihat dia pola dalam 1 hari itu pola pembeliannya seperti apa. Tapi kan normalnya jarang ya orang lihat harian gitu. Kalau biasanya untuk yang restoran kali butuh ya data-data harian, apa namanya data di jam-jam tertentu. Tapi seperti itu nggak perlu dipredik ya. Karena udah kalau kalau restoran kan pasti meningkat ya di jam-jam makan gitu kan. Kalau terutama makan siang ya. Kalau jam makan malam mungkin mungkin juga ada, cuma mungkin kalau di daerah Jakarta enggak ya. Kalau mungkin di daerah-daerah hiburan ya, jadi ngaruh tempat juga ya. Ngaruh tempat. Oke, nih sudah apa namanya? Sudah running ya. Sekarang kita lakukan forecasting ya untuk bulan 31 apa namanya? Bulan bulan 12 ini sudah kita buat nih
periodenya 31 ya. Dia day ya. Jadi dia akan meneruskan dari bulan November ke 31 hari ke depannya. Ini frekuensinya kita pakai date ya, frekuensinya date. Nah, ini saya kosongkan, coba diisi sendiri, bisa nggak? Lihat yang atas ya. Lihat yang atas. Mana tadi ketika mau lakukan forecasting, mana dia? Nih ya, forecast model predik ya, future date ya. Jadi kita bisa isi di sini, mana tadi? Nah, ini dia. Apa tadi tulisannya? Forecast sama dengan ya model dot predict future date. Nah, ini dia. Kita tampilkan DS, kemudian Y head lower, Y head upper sama ya. Kita ambil ujungnya ya. Jadi 31 hari, 5 hari terakhir. Setelah itu tinggal dijalankan. Nah, ini kelihatan nih ya. Ini Y ya. Ini artinya ini scientific notation. Ya, 10 pangkat 6 berarti sekitar 6 juta, 4 juta, 3 juta, 3 juta. Oke, ya. Ini Y head lowernya. Jadi kurang lebih beda berapa nih? Beda 200.000 ya. Dari 6,9, 6,7 ya. Jadi kira-kira selisihnya berapa? 200 ribuan ya, 200 ribuan. Kemudian atasnya juga 7 ya. Ini atasnya berbeda dengan Y head-nya itu sekitar 100.000. Jadi batas bawahnya itu sekitar 200.000. Kalau batas atasnya 100 ribu ya, kurang lebih ratusan ribuan lah kira-kira errornya kita. Jadi kalau misalkan kita predik kurang nggak terlalu signifikan errornya karena sekitar berapa kalau misalkan dari 6 juta mungkin kalau salah ya sekitar 200.000 gitu ya, salah predik itu sekitar 200.000 ya, nggak terlalu signifikan ya, kecuali mungkin salahnya 4 juta gitu kan, yang harusnya misalkan apa kita prediknya 6,9 mungkin aslinya 10 juta, itu baru something ya. Tapi kalau ratusan ribu ya tidak terlalu signifikan lah ya. Masih artinya bisa kita bilang modelnya ya cukup 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 bagus gitu ya, ketimbang kita menebak-nebak gitu kan, menebak-nebak ya. Tapi itu kita belum evaluasi ya, kita belum evaluasi. Ini baru melihat Y head lower sama Y head upper. Nah, sekarang kita visualisasi dulu ya. Kita visualisasi sebentar. Ya, ini juga gampang. Tinggal kita lakukan saja model dot apa tadi plot ya, plot si forecast. Nah, coba dijalankan. Ini untuk Desember ya. Ini forecastnya nih. Nah, ini ada di akhir-akhirnya ya, di ujungnya nih. Nah, ini gray-nya adalah di sini-sini. Jadi dia paling errornya di bagian bawah-bawahnya ini ya. Dia bingung di bagian bawah-bawahnya ini. Tapi kalau atasnya dia oke nih ya. Nggak ada apa namanya, nggak terlalu apa namanya, errornya nggak terlalu. Tapi yang bawah-bawahnya ini, bagian bawah dia errornya. Nah, memang something error di sini. Oke, setelah kita lihat, kita coba lihat komponennya. Coba diketik sendiri ya komponennya di sini. Tadi bisa ngecek di bagian atas saja ya. Gimana tadi? Model.plot komponen. Salah. Tadi lupa sih. Ya, bisa coba diambil dari sini ya. Model.plot komponen forecast ya. Bisa teman-teman copy dari atas dia. Nah, taruh di sini. Oke, modelnya benar kan model? Oke, udah sip. Langsung dijalankan. Nah, ini trendingnya ya. Trendnya dia menaik dari bulan Januari sampai bulan Desember, dia trennya naik ya. Dia melihat, oh ada trending naik nih ya. Dari awal sampai akhir tuh ada trending naik. Kalau weekly-nya, ini juga ada pola weekly-nya ya. Nah, kalau daily-nya nggak ada, dia cuma ada pola weekly-nya. Dia bisa melihat pola weekly. Sunday, oh ternyata di Wednesday. Ternyata dia naik di Wednesday. Sama seperti apa tadi cuaca tadi, dia naiknya di Wednesday ya. Terus Friday sama Sunday justru justru apa namanya, eh, rata gitu ya. Ini berarti dia belinya di hari kerja nih, ya kan? Di hari kerja. Ini apa nih? Barang apa nih yang seperti ini? Yang belinya di weekday, apa ini? Warteg mungkin ini ya, data warteg ya. Oke, sekarang kita masuk ke evaluasi model. Ini yang belum kita lakukan sebelumnya ya. Kita gunakan MAE sama RMSE ya. Kita gunakan MAE sama RMSE ya. MAE itu tadi apa namanya? Untuk menghitung error rata-rata ya. Jadi
Kalau misalkan rata-ratanya error kecil, maka mainnya biasanya kecil ya. Beda sama RMSE ya. RMSE dia nggak melihat rata-rata, dia melihat data-data yang outlier ya. Biasanya yang outlier itu adalah yang jelek gitu ya. Jadi kalau misalkan ada outlier, biasanya dia ini tinggi sendiri errornya, maka RMS-nya tinggi gitu ya. Oke, sekarang gimana cara cara evaluasinya? Oke, kita bikin dulu di sini data test forecast ya. Forecast sama dengan forecast forecast DS. Oke, yang lebih besar dari sama dengan split date, masih ada data yang tadi ya, split date-nya. Kemudian kita ambil DS sama Y-nya. Terus kita set index. Set indexnya DS. Oke. Sekarang yang actual forecast, actual test ya. Ini data testnya. Ini tadi data data apa namanya? Data testnya kita ambil apa namanya? Kita ambil data yang ujungnya saja, yang bulan Desembernya aja. Karena forecast tadi kan include data training sama data testingnya. Nah, kita ambil yang data data yang bagian forecastnya aja, yaitu menggunakan split data tadi ya. Sekarang actual testnya juga kita ambil dari tes data ya. Kita ambil dari tes data. Karena tes data itu kan tadi sudah khusus bulan Desember ya. Tinggal kita set indeksnya aja. DS ya. Oke, kenapa kita indeks? Karena biar dia cepat ya. Karena database kalau diindeks biasanya lebih lebih cepat. Kita jadikan dia sebagai indeks ya kalau di Pandas ya. Sekarang kita hitung ya. Kita hitung naiknya. Untuk menghitung naik kita gunakan library namanya uh, scikit-learn ya. Kebetulan tadi kita sudah import di atas ya, jadi kita bisa langsung pakai. Kalau di bagian importnya mungkin belum ya, belum melakukan import ya. Mean absolute error ya. Kita bandingkan antara actual testnya, tes yang Y-nya dengan tes forecast ya. Oke, tes forecast. Nah, ini tinggal yang RMS-nya tinggal kita copy dari My RMSE, ininya kita ganti mean squared error. Mean squared error mana? Squared error. Apa? Ini bukan test actual test, ini test forecast. Nah, test forecast means error. Nah, ini means squared error, tapi kita pakainya yang RMSE ya. RMSE ini nanti tinggal kita kasihkan square ya. Kita gunakan MP untuk SQRT ya, square root. Oke, sudah. Coba diketik, setelah itu kita jalankan. Kita lihat ya. Nah, kita lihat mainnya itu 81.000 ya. Jadi rata-rata errornya itu sekitar 81.000. Nah, RMSE-nya itu adalah 127.334. Berarti dia jatuh ke kategori yang mana? Ke kategori yang tiga tadi ya. Mainnya kecil, tapi RMSE-nya itu besar. Nah, memang hampir kebanyakan model itu jatuh ke kategori yang tiga tadi ya. Mana kategori yang tiga tadi? Nih, mainnya kecil, RMS-nya besar ya. Ini mostly model, hampir semua model itu biasanya jatuh ke sini. Kadang ada jatuh ke sini, cuma jarang sekali, jarang-jarangnya. Kalau ke sini modelnya nggak jangan dipakai. Kalau ke sini ini juga jarang terjadi ya, jarang terjadi. Ya rata-rata ke sini ya. Mainnya kecil, RMS-nya besar ya. Karena biasanya RMS itu lebih sensitif ke data-data outlier ya. Karena data tes ya. Kalau data tes kita nggak bisa outliernya kita buang. Berbeda dengan data training ya. Data training outliernya bisa kita buang. Tapi kalau data testing outlier jangan dibuang. Justru outlier itu untuk menguji kehandalan dari si model ya. Kalau misalkan kita buang, ya kita nggak tahu model ini handal nggak. Sama aja misalkan orang sudah belajar ya.
satu buku sudah belajar, kemudian ada soal 1 sampai 10. Nah, yang nomor 7 ternyata adalah soal-soal yang sulit gitu kan. Kalau soal nomor 7 kita take down, ya, misalkan mau menghilangkan outlier karena nomor 7 ini outlier kan. Karena apa? Karena sulit. Ya, kita sebut outlier karena sulit diprediksi. Kita ambil nomor 7 berarti tinggal 9 soal. Nah, ini 9 soal ini tinggal yang mudah-mudah. Ya, pasti modelnya oke. Nanti jatuhnya ke sini ya. Karena outliernya sudah dihilangkan. Nah, itu biasanya kalau training boleh outliernya dibuang. Tapi kalau testing outlier jangan dibuang. Justru itu untuk menguji kehandalan dari si model. Oke, coba lihat sama nggak RMS-nya sama apa namanya mainnya dengan yang ada di screen. Dari butuh berapa tahun sebelum bisa dengan tiga tidak sama bisa. Ini mas saya jawab yang masih alhamdulillah ya. Bisa mas. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja kalau misalkan datanya cuma 3 tahun, data 3 tahun, ya dia pengetahuannya terbatas 3 tahun ini aja. Artinya polanya yang akan diulang adalah pola yang diprediksi 3 tahun ini. Nah, semakin semakin range-nya semakin besar, ya justru dia pengetahuannya semakin besar gitu kan. Artinya sebenarnya bisa aja 3 tahun mau prediksi 20 tahun ke depan, ya boleh bisa-bisa aja. Cuma seberapa akurat kan nggak tahu kan. Karena bisa jadi ada pola 20 tahun gitu kan. Kalau ada misalkan gempa besar itu kan polanya biasanya ratusan tahun kan. Misalnya yang seperti itu, kalau misalkan datanya dilebarin sedikit lagi, itu dia lebih menangkap pola yang tidak bisa dirangkum apa tidak terkandung di dalam data yang tiga tahun yang kecil gitu ya. Kalau misalkan datanya lebih luas ya justru lebih bagus bagi model. Siapa tahu nanti ada pola lainnya, misalkan ada pola 10 tahun terakhir, ada pola 10 tahun, ada pola 5 tahunan gitu kan. Dia kalau kita kasih datanya cuma 5 tahun, cuma 3 tahun, pola 5 tahunnya ini tidak tertangkap gitu kan. Bisa jadi nanti prediksi bisa-bisa aja, cuma nanti akurasinya mungkin kurang pas karena boleh kalau kita kasih datanya cuma 3 tahun gitu ya. Mungkin itu Mas Ilham. Ukuran MAE kemudian Pak Surya, ukuran MAE atau RMS ini atau besarnya berdasarkan apa ya? Besarnya MAE di sini tergantung datanya satuannya apa. Kalau misalkan satuannya dia adalah Celsius, tadi berarti kita interpretasikan ini sebagai Celsius. Misalkan apa tadi? Tadi nggak ada ya. Kalau misalkan dia angkanya 1, berarti 1 Celsius ada errornya. Kalau ini kita datanya dalam rupiah, berarti 81.442 itu adalah 81 rupiah. Ini besar atau kecil? Nah, kalau kita lihat datanya. Coba kita lihat ke atas. Ya, mana datanya tadi? Ini kan datanya berapa? Ini sales dalam rupiah ya, 1 rupiah ini 1 juta rupiah nih berikan 10 paket namanya. Kalau kita lihat 1 juta, ini rata-ratanya berapa sih? Rata-ratanya sekitar berapa nih ya? Mungkin sekitar 3 jutaan ya. Kalau kita bandingkan 3 juta dengan 81.000 itu ya, 82 jutaan, 2 juta, 2 koma ya, 81. Ini kan kecil kan? Kecil. Paling ini cuma buat beli berapa gitu kan? Buat seberapa persen ya? Berapa persen? 5%. 5% dari 2 juta itu kan. Berarti kita bilang kecil nggak? Ya relatif sih sebenarnya. Tapi kalau dibandingkan 2 juta atau 3 juta ya 81.000 ini kecil gitu kan. Itu mungkin dari apa kita lihatnya dari satuan datanya tergantung satuan datanya apa ya. Jadi nanti mainnya itu mengikuti ya mainnya misalnya oh saya maunya 0,1 ya tergantung datanya apa. Kalau misalkan Celsius masih mungkin dia 0,1 gitu kan karena pergerakannya nggak terlalu tinggi. Kalau data Celsius tapi mainnya di sini 81.000 ya something error berarti modelnya nggak usah dipakai ya karena dia besar sekali gitu kan. Ya, Izin jadi Mas, relatif relatif terhadap satuan datanya. Gimana Pak Sira? berarti maksudnya MEA ini dibilang Mai, kecil Unia. besarnya berdasarkan apa ya min apa Berdasarkan rata-rata aja berdasarkan diacukan rata-ratanya ya. rata-rata data yang ada aja. Kalau misalnya Berarti ini MEA sama RMSI-nya Mai. semua. Ya MEA sama RMSI-nya dibandingkan dengan median tadi tuh min tadi Eh, kecil kan? eh, Karena iya, 127.000 juga lebih kecil dari 3 juta tadi. iya betul. Berarti ini termasuk kecil dua-duanya karena cuma sekitar 4%-an lah, 4% dari data rata-rata itu. Berarti kalau dia nanti hasil MEA-nya di atas 3 juta Nah, baru itu era something besar itu. Berarti kita bilang bisa besar. Kita bisa bilang besar lah. Kalau di atas rata-rata itu sudah besar lah. Kita ambil aja misalkan rata-ratanya 2 juta, 3 juta ya. Kalau dia mainnya di atas 2 juta ya berarti besar. Berarti berarti modelnya jelek. berhasil itu, berhasil forecastingnya.
Ya, kalau dia ya 5% lah Pak, 5% lah, 5% error itu kita anggap kecil lah. Kalau misalkan dari rata-ratanya ya, kalau 5% itu kecil ya, 10% juga sebenarnya masih masih kecil ya, 10% masih kecil. Tinggal nanti eh, datanya datanya apa gitu kan. Tergantung misalkan kadang data-data itu memang mungkin terlalu kompleks, kadang mungkin 20% ya itu aja sudah bagus gitu ya. 20% itu mungkin ada kan data-data yang seperti itu. Karena relate-nya antara variabel waktu dengan variabel value-nya mungkin terlalu kompleks ya. Jadi bisa modelnya tuh sangat sulit sehingga kita bilang 20% my atau rensenya itu 20% itu dia sudah bagus. Tapi so far sih 50 di bawah 5% itu bagus bagus Pak. Di bawah 5%. Ada lagi yang mau tanya? My ya Pak ya, bukan Mea ya. Siap. Ada lagi yang mau nanya sebelum kita lanjut? Oke, ada satu kita lanjut dulu aja. Ada data lagi yang masih nih, data penjualan 5 tahun ya. Kita lanjut aja karena waktunya tinggal 30 menit ya. 30 menit kita lanjut ya. Kita download datanya. Ini adalah data penjualan 5 tahun. Nah, ini saya perlebar ya, saya perlebar. Cuma datanya beda ya. Kalau tadi penjualan barang apa, kali ini penjualannya beda lagi ya. Bukan apa namanya? Bukan data yang sama gitu ya. Kemudian kita ini data DF sales. Oke, tadi DF sales oke ya, nggak apa-apa deh. Oke, kita lanjut dulu sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Oh, tadi ada yang kurang ya. Visualisasi nih ya. Visualisasi sebenarnya visualisasi ini tinggal oke, coba teman-teman ketik dulu nih dikit ya atau saya kopikan ke WA ya biar cepet. Kalau mau lihat visualisasi. Oke, coba dijalankan. Nah, ini dia. Ini di bagian-bagian sini dia agak error. Tapi so far bagus ya. So far bagus ya. Tapi di bagian-bagian kurang bagus nih. Ya. Tapi super bagus lah. Kalau misalkan masih di bawah 5%, hasil prediksinya itu masih kita bilang oke gitu ya. Masih kita bilang oke. Oke, ini diketik. Tadi sama sebenarnya kodenya sama yang di atas. Tinggal PLT plot ya. Jadi ada dua plot, ada dua garis yang perlu kita plot di sini. Antara actual X sama actual Y, kemudian sama tes hasil prediksi X sama prediksi Y ya. Nah, itu aja. Sekarang kita masuk ke data yang berikutnya ya. Ini data yang menarik juga nih. Oke, coba ya kita ketik sedikit. Oke, ini tampilkan beberapa baris data. Kita print ya dfsales.head ya. Oke, pastikan kolom DS ini juga sama dfsales. Kemudian DS-nya sama dengan pd.toDateTime ya. dfsales ini juga DS. Oke, dah. Kita lihat datanya, ya ini juga dalam jutaan ya. Ini 2.592 ya, 2 jutaan. Tapi ini datanya tinggi-tinggi ya, 2 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta. Sepertinya ini barangnya lebih mahal dari yang tadi ya. Kemudian kita analisa dikit ya, kita analisa dikit ya. Kita tampilkan plotnya ya. Kita melihat datanya seperti apa sih? Ya, kita plot ya DF seller ES, kemudian DF Sales.y, kemudian kita kasih label sales rupiah. Oke, dah. Kita jalankan. Oke, ini datanya nih ya. 2009 naik, turun, rata. 2020 naik. Nah, di sini kelihatan nih. Di sini ada change points nih ya, atau ada event, ada change point di sini ya, ada change points, ada titik perubahan. Terus habis itu dia turun-turun terus. Nah, di sini lagi ada checkpoint lagi, terus habis itu dia naik lagi ya. Terus di sini juga ada apa namanya? Ada mungkin ada event-event di sini ya, sehingga turun-turun atau ada hari libur. Terus di sini juga kelihatan nih ya, hari libur mungkin mungkin ada hari libur gitu ya di bulan-bulan Desember atau di bulan-bulan itu penjualannya jadi berkurang ya. Dari sekilas ini kita bisa lihat ya. Ini ada data-data. Ini yang data-data seperti ini sebenarnya anomali nih ya. Titik-titik turunnya turunnya signifikan gitu ya. Ini biasanya dipengaruhi oleh event-event ya.
karena datanya turun ya, turun seperti ini, turun-turun. Yang lain naik, tapi beberapa data justru turun. Nah, ini biasanya indikasi bahwa di sini tuh ada special event ya, special karena datanya berulang ya. Oke, di data tanggal berulang. Oke, kita lihat ya. Kita lihat lagi, terus ke bawah. Kita lihat sekarang kita plotting untuk tahun 2009 aja ya. Untuk tahun 2009 aja. Ini kita plot ya. Saya copy guys ya. Oke, coba dijalankan. Ini saya ke WA ya. Oke, yang kalau mau coba. Nah, ini data 2009. Di sini terlihat ya. Januari sampai Juli itu naik gitu kan. Dari Juli ke Desember stagnan. Ini barang apa ini ya. Terus ada titik dia tuh di mana dia turun-turun. Ini biasanya ada special event ya. Jadi nanti kita tambahkan beberapa special event ya. Oke, kita lanjut terus. Kita split datanya. Ini kita cepat aja ya karena ada Johor ya. Kita cepat. Sekarang kita ambil datanya, eh, saya copy saja ya. Nah, kita ambil 80% menjadi data train, kemudian sisanya menjadi data tes ya. Oke, ini kalau teman-teman mau coba bisa saya kopikan. Oke, ada yang minta kode download data 5 tahun, data yang di Grab tidak muncul di saya. Oke, siap. Di Collab tidak muncul. Ada. Nih, saya copy ya. Oke, silakan Mbak. Ya, terus ini saya coba lengkapi dulu ya. Cuma karena udah azan kita cepat. Oke, ini udah trennya 1000 ya. Kemudian size-nya 366. Sekarang tinggal bangun modelnya. Kita bangun modelnya. Kita bangun modelnya. Sekarang kita tambahin beberapa apa namanya? Beberapa parameter ya. Kita tambah seasonality-nya true, kemudian weekly seasonality true sama daily seasonality-nya false ya. Karena memang tidak ada data harian ya. Dia kalau mau butuh data musiman harian berarti kan harus ada data jam ya. Nah, di data kita nggak ada ya. Terus ini tinggal kita model dot ya. Dot kita train. Oke, sudah kita jalankan. Dia training. Ya, sebentar. Setelah itu lakukan forecasting ya. Lakukan forecasting. Kita forecasting. Oke, dah. Ini sama ya, sama yang tadi di atas itu masih sama ya. Cuma periodenya itu dia pakai len testnya aja ya. Jadi karena kalau tadi kan ada untuk query-nya ada pemotong tanggalnya. Kali ini kita ambil periodenya sejumlah dengan data tesnya saja ya. Setelah itu masih sama, sebelumnya masih sama. Oke, ini ini ada yang minus ya. Low, head lower ini sebenarnya something ya. Kalau minus seperti ini. Oke, sekarang kita visualisasi. Oke, tinggal kita lakukan model plot di sini. Udah, dia tampil. Nah, ini datanya nih ya. Ini data aslinya ke atas. Cuma karena ada change point-nya di sini, jadi dia prediksinya menurun ya. Kita di sini ada apa namanya? Ada pola change point di sini. Entah mungkin terjadi di tahun berapa ini? Tahun 2000 dulu terjadi COVID gitu kan, sehingga penjualan turun drastis gitu kan. Nah, setelah itu stagnan. Nggak bisa naik lagi karena COVID gitu. Setelah itu mulai acak-acakan. Nah, penjualannya di bulan Juli naik terus. Nah, di sini kita sebutnya dengan change point. Berarti terjadi event di sini, something wrong. Kenapa kok penjualannya seperti ini gitu ya? Padahal kalau biasanya di bulan selain bulan-bulan yang datar ini dia ada pola naik terus gitu kan. Tapi di tahun ini yang mungkin COVID dia turun gitu kan. Kira-kira apa nih penjualan apa nih? Masker. Nah, malah masker justru naik di COVID itu ya. Ya, sekarang kita forecast ya. Kita apa namanya? Kita visualisasi komponen ya. Tinggal model.plot komponen forecast ya. Kemudian model misalnya plt.show. Nah, ada error. Robot object has not plot component. Salah komponen. Nah, ini ya trennya ya. Nah, di bagian sini ini masih ada ke atas ke sini karena memang masih masih prediksi yang bagian sini ya. Jadi si model cuma melanjutkan aja.
kemudian weekly, ya. Nah, global ini sebenarnya kita membantu kita melihat secara secara apa namanya, secara global dari tahun 2019 sampai tahun 2024 ya. Jadi kita bisa lihat forecastingnya seperti apa. Kemudian yang juga weekly-nya, nah ini beda sama yang tadi. Justru di hari Kamis dia turun ya. Di hari Kamis justru dia naiknya di weekend nih dia naik nih. Ya di Saturday naik tapi weekendnya turun nih ya. Berarti dia naiknya menjelang weekend ya. Kira-kira barang apa nih? Ya, tapi di Kamis dia turun. Mungkin puasa Kamis mungkin di sini ya. Puasa Kamis. Tapi mungkin nggak puasa di sini dia, nggak puasa Senin, tapi puasanya Kamis doang ya. Nah, di Wednesday dia nggak turun. Nah, ini yearly-nya nih, bagian yearly-nya. Jadi di Juli, start Juli sampai Desember dia agak rendah penjualannya ya. Dia naik-naiknya itu di Januari sampai ya menjelang April udah mulai turun lagi nih. Jadi ini Lebaran seperti ini. Ibu-ibu ini yang belanja ini. Ya. Nah, kalau Kamis kenapa penjualannya menurun ya nggak tahu. Mungkin persiapan malam Jumat atau gimana gitu ya kan. Yang jelas dia di Januari sampai Juli gitu kan. Nah setelah itu data. Nah dari sini sudah sangat bermanfaat ya. Terutama untuk yang apa ya pembisnis gitu kan. Dari sisi pembuat keputusan itu sangat dengan melihat data ini sebenarnya dia bisa membuat keputusan yang sifatnya strategik gitu ya, strategic decision. Jadi nggak lagi keputusan itu tidak dibuat berdasarkan apa ya, berdasarkan feeling gitu ya, tapi berdasarkan data. Biasanya dengan berdasarkan data itu biasanya better ya, better. Walaupun ada kesalahan, tapi si Propet ini menyediakan batas bawah sama batas batas akhirnya gitu ya, sama batas atasnya. Oke, satu lagi kita lihat bagian testingnya ya. Kita lihat bagian testingnya di sini. Oke. Nah, ini dia datanya jutaan ya. Kalau tadi mungkin rata-ratanya agak tinggi nih. Rata-ratanya coba kita lihat. Mana rata-ratanya tinggi ya. Salesnya dia rata-rata ya mungkin satu jutaan ya. Tapi kalau dia errornya coba lihat berapa. Nah, sekitar satu juta ya. Ini berarti either modelnya nggak bagus atau datanya memang carut marut gitu ya. Karena dipengaruhi apa tadi? Dipengaruhi ini ya, change points ini bisa jadi mempengaruhi modelnya. Change points ini bisa bisa jadi mempengaruhi model ya. Tapi so far kita lihat di sini bahwa main itu lebih rendah ya. Jadi model ini juga hasilnya masih apa namanya masih masuk ke yang kategori yang ketiga tadi ya, di mana RMSE-nya itu lebih besar dari si MAI-nya ya. Oke, ini tinggal visualisasi hasil prediksi juga kita cepat saja ya. Ini tinggal kita copy. Oke, nah setelah itu kita jalankan. Oke, ini kurang lebih sepertinya. So far sih bagus, cuma di bagian Juli ini ya. Di bagian Juli ini aslinya memang datar nih ya. Kita nggak tahu ini kenapa dia penjualannya datar seperti ini. Tapi biasanya sih di di aslinya nggak mungkin datar seperti ini ya. Makanya di modelnya berusaha untuk memproyeksikannya dengan membuat prediksi. Coba ternyata aslinya benar-benar benar-benar seperti ini. Salah satu penyebab kenapa mainnya cukup besar ya. Padahal rata-ratanya sekitar 2 juta 3 juta. Oke, ini nanti ada juga menambahkan hari libur ya, menambahkan hari libur. Nah, kita coba satu sedikit ya, karena waktunya sudah ini. Nah, ini kebetulan di apa namanya di Pandas, di Propet itu sudah ada di Pandas ya, di Pandas itu sudah ada hari libur ya untuk countrynya ID dia sudah support. Jadi kita bisa lihat di sini beberapa hari libur itu sudah dikenali ya, seperti ini tahun baru. Kemudian tanggal tanggal 5 bulan 2 nggak tahu nih nah apa nih ya. Terus di bulan April ada tanggal 7. Jadi standar nasional di beberapa country itu sudah disupport di sini. Nah, ini nanti bisa kita masukkan ke model ya. Berharap modelnya itu lebih ketika kita masukkan holiday seperti ini modelnya jadi bisa tambahan informasi gitu ternyata yang bagian apa namanya bagian ini dipengaruhi oleh oleh apa namanya oleh hari liburnya ya. Nah, ini tinggal kita masukkan holiday, tambahkan holiday di sini holiday, jadi propernya tambahan informasi dari si model tersebut ya. Setelah itu tinggal kita prediksi saja, tinggal kita forecasting. Nanti kita lihat apakah hasilnya lebih bagus atau lebih jelek ya. Ini maaf, modelnya belum dilatih.
Model 2 Dovin. Model 2 Dovin frame ya. Oke, dah. Setelah itu baru kita jalankan ready. Nah, ini udah. Sekarang kita visual ya. Tinggal kita visualisasi sedikit ya. Forecast 2 namanya ya. Oke. Nah, ini gambarnya nih ya. Forecastnya nih ya. Jadi memang yang datar-datar ini terlalu abnormal ya. Jadi kenapa data penjualan normal seperti sehingga modelnya berusaha untuk ya untuk mengakali gitu ya. Jadi nggak terlalu seperti apa namanya nggak terlalu datar ya. Nah ini ada turun sedikit ya. Ya seperti itu ya. Sekarang kita evaluasi model yang baru ya. Kita coba lihat apakah lebih bagus atau lebih jelek ya. Nah sepertinya sih lebih jelek ya. Karena kalau mainnya sama ya 118 mainnya sama nggak? Satu ya lebih jelek juga ya mainnya lebih jelek. Kemudian RMS-nya juga lebih jelek. Kenapa kok lebih jelek ya? Mungkin apa namanya hari dia ternyata mungkin tidak dipengaruhi hari libur ya. Jadi event-event ini bisa jadi bukan dipengaruhi oleh hari libur tapi oleh faktor yang lain ya. Ya jadi nggak hari hari libur ya. Makanya dia jadi lebih jelek ya hasilnya. Jadi nanti ketika kalau misalkan datanya misalkan ada event promo itu kan jelas ya. Karena promo itu juga belum tentu sih kita promonya hari tanggal sekian, semua bisa jadi peningkatannya di beberapa tanggal berikutnya gitu ya, seminggu kemudian. Makanya betternya sih si si properti itu sudah secara otomatis akan mengenali. Jadi tidak perlu kita tambahkan holiday ya, kecuali memang benar-benar promonya di tempat gitu ya, event di tempat itu bisa jadi fix gitu kan. Nah itu bisa kita tambahkan sehingga modelnya jadi lebih bagus. Cuma kalau misalkan efeknya nanti bisa beberapa minggu berikutnya itu nanti bisa menjadikan modelnya justru justru hasilnya lebih jelek ya. Contohnya ya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ternyata setelah kita masukkan holiday hasilnya justru uh, lebih jelek ya gitu ya. Oke, ini masih banyak ya teman-teman nanti coba jalankan sendiri ya. Nanti saya berikan collab yang sudah full, yang sudah lengkap, jadi teman-teman bisa belajar. Intinya sih ini cuma kita nambahkan chain points, kemudian setelah itu kita gabungkan antara holiday sama change point ya. Setelah itu nanti dibandingkan hasilnya. Nanti mungkin saya berikan yang sudah full jadi ya kalau teman-teman nanti mau coba. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu sebelum kita tutup karena sudah zuhur ya. Belum jam 12 sih, tapi sudah. Ada yang mau tanya sebelum saya tutup? Gimana? Ya, ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Kita ketemu lagi nanti di workshop berikutnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf nanti recording sama apa namanya materi-materi insya Allah saya share ke grup ya. Jadi stay tune di grup ya. Oke, saya tutup workshop kita kali ini. Sampai ketemu lagi di workshop berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun. Terima kasih, Mas. Baik, Mas. Sama-sama. Saya close ya.